6. Ya. Tunggu dulu. Oh iya, benar. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Yang ini ya. Iya. Oh, disinilah tahta Yesus ya. Kalau untuk menjelaskan tatanya Yesus, lo baca di ayat 10 kayaknya, coba ya. Ya. Nah, pelataran penuh. Coba Ezekiel pasal 10 coba buka. Ezekiel 10. Ayat 4. Lalu Bacain ya. lo. Ezekiel 1 pasal 10. Ezekiel pasal 10. Pasal 10 terus nomor ayat 4. 4. Ayat 3 deh, 3 sampai 5 baca. Entar dulu ganti kalau begitu. 3 sampai 5 ya. Nah, aneh. Paling aja 1 sampai 2. Enggak mau dia. Kenapa enggak mau ya? Ezekiel 10 pasal 1 sampai buka aja semua lah biar lo paham. Nah, Iya, ini buka. 1 sampai 13 tuh. Ayat 3 sampai 5 coba baca. Iya, ini 3 sampai 5. Baca. Kerup-kerup itu berdiri sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya, dan segumpal awan memenuhi dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerup dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara saya kerup itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Iya, jadi kerup itu ada posisinya di atas tahtanya Tuhan. Jadi suara sayap kerup itu seperti suara air terjun. Suaranya doang. Iya. Ngeri kan? Waduh, suara sayapnya aja udah seperti suara air terjun. Nah, itulah menunjukkan bahwa kerup inilah bodyguardnya Tuhan semesta alam. Jadi Yesus itu punya bodyguard gitu ya? Ya, namanya cherubim. Bodyguard itu tujuannya bukan berarti Yesus takut diapa-apain, tapi memang hanya menunjukkan pamer kekuasaannya lah. Jadi dia memamerkan kekuasaannya itu dengan cherubim. Gitu. Jadi suara sayap cherubim ini seperti suara air terjun, udah ngeri. Sama seperti orang naik Harley Davidson. Harley Davidson kan suaranya gila kan. Nah, kira-kira gitu kan. Yang menunjukkan keperkasaannya gitu ya. Ya, jadi cherubim itu adalah malaikat yang menunjukkan kedahsyatannya Tuhan. Jadi setiap malaikat itu punya ciri-ciri. Kalau untuk menunjukkan kedahsyatan dan kebesarannya Tuhan itu tugasnya para cherubim. Makanya mereka disebut sebagai penjaga tahtanya Tuhan, kebesarannya Tuhan. Dan salah satunya adalah Lucifer. Jadi malaikat yang paling hebat, malaikat pemimpin yang jatuh sebagai iblis itulah tadinya Lucifer salah satunya di situ. Ibarat kata gini Kak, ada dalam satu perusahaan nih, gitu ya, supaya bisa analogi, dalam satu perusahaan besar nih gitu ya, itu bos besarnya itu ibarat kata yang Anda maksud itu ya, saya nggak usah sebutin namanya begitu. Jadi misalnya direkturnya segala macam itu algojonya, ya itulah pamer kekuatan di situ ya. Iya betul. Jadi makanya disebut cherubim ini adalah
pas pampresnya Tuhan, bodyguardnya. Jadi ngeliat bodyguardnya aja kan udah serem gitu, ngeliat kepalanya 4. Ya kalau misalnya lu ketemu preman kepalanya masih 1 masih biasa kan. Kalau ketemu preman kepalanya 4, kepala singa, emang gak gila lo. Emang gak kencing di celana lo. Ya, artinya Yesus dikelilingi orang seperti kayak gitu ya? Iya, dikawal sama cherubim itu. Makanya di dalam 1 Samuel dikatakan Tuhan semesta alam disebut dengan Allah yang bertata di atas cherubim. Itulah cirinya Tuhan, bertata di atas cherubim itu. Serem banget, bisa ke bawah mimpi tuh, Pak. Wah, ngeri lah. Makanya gua harus cetak posternya, karena jadi cherubim inilah malaikat penyembah. Jadi badannya itu musik semua itu. Apa? Musik? Iya, jadi kalau mereka bergerak itu kayak ada suara-suara musik yang keluar dari badannya, kayak suara gitar, kayak suara piano gitu. Oh, kayak suara Jadi rincing. mereka nggak perlu main musik, nggak perlu main musik. Mereka jalan aja, bergerak sedikit aja, mereka udah keluar seperti musik-musik yang ngeri gitu kan, kayak musik jazz atau apa, baru gerak doang gitu. Apa nggak mengganggu kalau Tuhan lu lagi istirahat pada berisik tuh? Oh enggak dong, kan itu kan mereka digunakan pada waktu event-event kolosal, event-event mereka sayap mereka digorakkan, itu udah ngeri, udah itulah. Makanya kan Lucy itu kan pemimpin musik ya, karena cherubim itu malaikat musik, malaikat penyembah. Kira-kira nanti lu posisi di mana di situ, Kak? Gua mirip-mirip, karena ada yang nutin gue itu seperti cherubim, karena gue suka main musik, suka nyanyi gitu. Nah biasanya suka nyanyi musik itu ya cherubim, ibarat kata artisnya Tuhan lah. Oh, jadi nanti kalau lu mati mungkin lu berganti kayak gitu, kayak enggak, artinya gini, kalau musik itu diwakili oleh para cherubim. Nah, ada lagi ciptaan Tuhan yang lebih dahsyat, itulah diwakili oleh 24 tua-tua yang mengelilingkan. Di sekeliling tahta Tuhan ada 24 tua-tua tuh yang megang kecapi semua tuh kan. Ya. Nah, jadi artinya manusia akan mewakili musiknya manusia. Malaikat akan dimewakili oleh para cherubim untuk musik sama serafim. Serafim sama, itu kerjanya cuma nyanyi doang itu. Kalau lu baca, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kuduslah, gitu aja kerjaannya. Itu serafim, itu juga serem itu. Yang singa sayapnya 6 itu. Jadi di surga nanti masih ada penyembahan kayak gitu? Oh, itu yang nomor 1. Oh. itu yang paling ngeri di surga. Kalau cuma jalan-jalan doang mah tiap hari lo jalan-jalan. Kalau di surga orang lagi malas penyembahan, digebuk lagi dong. Nggak ada orang di surga malas, karena kenikmatan yang paling besar itu saat lo berditata Tuhan, saat para cherubim beratraksi menyembah pemandangan yang paling gila itu. Cherubim aja bentuknya aja gede-gede, ada yang tinggi-tinggi 10 meter, besar emang lu kira. Nah, syarat orang ke sana gak? Apa hanya karismatik saja? Iya dong. Ya lo coba cek aja. Siru tahu nggak? Cherubim mana tahu? Di mana ngerti dia kayak gitu-gitu. Si Bom di mana posisinya? Ya apalagi dia. Makanya kalau ada cherubim senangnya nyanyi, muji, gitu. Jadi konser-konser itu ya itu gerakan badannya cherubim. Jadi dia bergerak itu udah kayak suara konser, orkestra. Suara saya mereka udah seperti suara guntur, seperti suara air terjun, gitu kan. Iya. Nah itu suara gemuruh gitu ya. Iya, suara sayapnya cherubim. Itulah makanya kan judul di Yeskiel pasal 1 itu kan judulnya adalah Nabi melihat kemuliaan. Artinya apa? Nabi melihat pameran kebesaran Tuhan. Nah itulah yang dilihat cherubim itu. Kalau malaikat-malaikat yang lain kan biasa, mukanya satu, kayak Gabriel mukanya satu, wajahnya satu, kan ya masih terlihat biasa lah, karena kita kan udah terbiasa dengan wajah satu kan. Tapi kalau kalau ini kalau Bapak posisi di mana? Ya itu di atasnya cherubim itu.
Oh, bersama Yesus berdampingan. Iya, betul. Di atas Oh, lembu. gitu. Menurut lu itu serem apa, serem atau enggak? Dahsyat lah, Dahsyat bukan ya. serem, Oh, dahsyat. Karena suci, cherubim itu suci, bukan makhluk jahat. Lucifer tadinya cherubim, iya, iya. tapi dia memberontak, ini dia jadi lontong, jadi sayur udah. Iya, iya. Sebenarnya Lucifer juga nyesel lah, sialan ngapain pula gua ngelawan Tuhan, gua jadi tai gitu. Coba kalau dia baik-baik aja di sorga kan udah enak dia, jadi cherubim, jadi malaikat paling ngeri di sorga, paling diseremin. Itu cherubim itu Lucifer mau Hmm. dimatiin loh sama cherubim loh, Iya, iya. mau diparang loh. Kan cherubim itu kan Nah, pedangnya kan dari api. Itulah yang menjaga Taman Eden sehingga Adam dan Hawa nggak muncul lagi kan dibikin. Maka ditempatkanlah beberapa kerup di Taman Eden kan cherubim hmm. yang dengan pedang menyala-nyala itu. Cherubim itu mukanya 4 itu ngeri. Ya kalau Demian, cuma ngeliat sebentar. Demian, lu dengerin dulu Demian ya. Lu kalau kira-kira mau ngomong, ngomong aja. Ini membicarakan nanti di mana ini, gitu ya. Jadi ada dong, bisa nggak nanti ada orang menggantikan jabatan itu, nggak? Di bawah tahta itu, cherubim. Atau kalau permanen? jabatan Atau jabatan itu permanen? itu kan golongan malaikat. Jadi golongan Oh, ya, ya. Pas kuat pampresnya Tuhan mengelilingi ya. tahta itu. Iya, Hmm. bodyguardnya Tuhan itu cherubim itu ngeri itu. Lu bayangin bosnya setan aja bekas cherubim kok. Bosnya setan. Hmm. Setan itu kan miliaran jutanya. Ini bosnya itu bekas cherubim. Jadi satu cherubim memberontak membawa sepertiga malaikat di sorga untuk memberontak melawan Tuhan. Makanya Lucifer itu salah satu di antara cherubim. Ibarat kata cherubim lain marang kepalanya Lucifer bisa. Cuma diserahin pengusiran Lucifer itu ke Mikael. Udahlah Mikael aja yang gulung. Udah digulung sama Mikael udah. Kalau Buset. cherubim itu kerjanya bukan ribut, itu cuma menjaga, nggak ada yang boleh nyolek tahtanya Tuhan. Itu memang tugasnya mereka cuma di situ doang. Makanya disebut malaikat tahta, malaikat singgasana. Ngeri Ini Kak, bro. lu kan udah pernah survei ke surga tuh ya. Hmm. Ya kayak begitu yang lu survei gitu. Iya, lo Hmm. coba misalnya Mary Catherine Baxter, dia ngelihat itu cherubim sama serafim itu, dia ngelihat ada 4 makhluk di sekeliling tahta itu. Benar. Jadi kalau orang ngaku ke sorga ya harus ngelihat itu. Kecuali mereka ngaku ke tamannya doang ya. Oh saya ke taman ya, memang di taman nggak ada itu. Jadi di surga itu kayak ada khusus istananya Tuhan, terus ada rakyat rakyat biasa, begitu ya? Iya kayak. Itu dong. Enggak Hmm. ngelihat, karena ya sekarang lihat Hmm. Tuhan bertata di atas cherubim gitu. Bahkan di Musa kan dikatakan bahwa Tuhan itu disebut Tuhan bertata di atas cherubim. Jadi, nah itulah yang gue sering bilang kalau ciri-cirinya Tuhannya Musa itu bertata di atas cherubim itu. Jadi kalau ada bunyi panggilan, semua penghuni surga harus merapat gitu untuk menyembah, merapat semua gitu ya? Iya, Hmm. rapat lah. Wah, disitulah pemandangan yang paling dahsyat kan. Hmm. Para cherubim juga menyembah Tuhan, para serafim. Waduh, itu udah nggak ada lagi yang lebih nikmat daripada menyembah Tuhan, nggak ada lagi. Udah, itu udah paling ngeri. Ngelihatnya aja kita udah ngeri. Kalau Ngeri bukan takut, ngeri kagum gitu loh. dahsyat gitu ya? Wah, Hmm. ya penampilannya aja begitu. Itu bukan kecil, bukan tinggi 2 meter, 3 meter itu. Kalau Yesus itu badannya sudah masih badan manusia atau udah berganti? Badan manusia, tapi kadang-kadang dia juga badan penuh dengan kemuliaan Tuhan yang seperti di Wahyu pasal 1 itu. Yang Hmm. kakinya bagikan tembaga itu. Kadang-kadang seperti itu. Oh, Lihat momen-momennya, kalau misalnya momen-momen resmi ya badannya seperti yang kakinya seperti tembaga itu. oh gitu.
kadang berubah menjadi manusia biasa gitu ya. Kadang-kadang dia bisa berubah jadi manusia biasa gitu. Tapi kalau untuk misalnya acara-acara spesial, wah itu dikeluarin di semua jubah-jubahnya. Ibarat kata lo kalau kalau lo mau ke pesta lo pasti pakai jas dong, pakai Oh batik iya dong. iya iya. Kira-kira begitu. Kalau misalnya cuma ngobrol-ngobrol 2-3 orang ya dia pakai baju biasa. Tapi kalau misalnya di acara-acara sakral, acara-acara penyembahan yang memang luar biasa, ritual-ritual yang paling dahsyat, udah keluar deh semua, matanya juga seperti permata itu. Iya iya. Jadi kalau hari-hari biasa ya santai, rileks kayak kita gitu ya. Nah gitu, pamer Kak. Kalau ada acara-acara akbar gitu, baru memperlihatkan. Ya badannya Cherubim kan, lu kalau perhatikan lagi kan dari api dia. Itu dari api badannya. Nah Itu ini mukanya. ini kalau bertahta begini, Yesus ada permaisuri nggak? Ya permaisurinya Yesus itu ya, jadi Yesus itu disembah, itu yang menyembah itu udah dianggap permaisurinya, itu aja, hanya sebatas itu aja. Nggak perlu diapa-apain lagi, diterinci-rinci lagi. Menyembah itu udah kayak orang sedang bercinta. Ya, ya. Terus kemudian makanya itu makanya di sorga itu yang paling acara paling puncak itu penyembahan, konser gitu. Nanti kalau perkawinan anak domba itu dia pakaian apa kira-kira Kak? Oh dia pakai jubah kebesaran lah. Yang ada King of King itu loh, gitu. Yang di jubahnya tertulis Raja Segala Raja itu ya. Suara lu hilang-hilangan. Serem lo Demian lo, hati-hati lo Demian. Demian be. Orangnya bagus sih pemandangan. Nah. Makanya kan yang mau rebut Lucifer kan kemuliaan seperti itu. Dia pengen ngeri. Dia pengen jadi artis, selebritis. Masa Yesus yang jadi selebritis di apa? Gua aja cuma di bawah, kata Lucifer. Gua cuma jadi kerup-kerup doang. Gua pengen duduk di atas. Oh nggak bisa. Kerup aja lo udah menjadi kerup aja lo udah ngeri banget kok. Itu udah malaikat paling tinggi kerubim itu. Kira-kira nanti gini Kak, kalau udah perkawinan perjamuan anak domba, terus Lucifer memperkuat kekuatan untuk menggagalkan perkawinan anak domba, bisa nggak tuh? Nggak bisa, sendiri pun sudah buangan di atas. Posisi Aduh, hilang-hilangan signal lo. Jangan-jangan Lucifer menghalangi signal lo Kak. Sabar ya teman. Lucifer lagi tarik jaringannya. Soalnya kan dia dibongkar tentang Lucifer. Diam-diam lo Demian hati-hati lo Lucifer lo. di bawah. Kata malaikat. Pakai acara mau ngerecokin lagi lo. Ya sama kayak pesta perkawinan kan ada satpamnya. Lo meleng dikit digulung lo. Jadi Lucifer nggak bakal bisa masuk menyelinap ya? Bisa dong, itu udah Lucifer cuma satu dari cherubim. Cherubim itu yang awal, belum lagi yang Mikael, belum lagi yang malaikat raksasa yang lainnya. Udah habis udah. Jumlah malaikat di surga kan lebih banyak daripada pasukannya Lucifer. Lucifer 1/3, 2/3 lah malaikat. Berarti kan lebih banyak malaikat. Ya. Gimana lo bisa misalnya lo pasukan gua 100.000, pasukan lo cuma 30.000. Lo mau ngalahin gua gimana caranya? Ribet kan? Jadi secara jumlah juga lo kalah. Jadi terjadinya pernikahan anak domba ini di surga apa dia turun ke bumi Kak? Di surga, di atas. Oh di atas. Iya. Siapa aja yang hadir diundang? Demian nggak diundang lu Demian, nggak bener lu. Demian, lu udah terima undangan belum perkawinan anak domba? Saya terima undangan kerajaan sorga, bukan terima undangan pesta kawin. Oh, lu
undangannya masuk kerajaan sorga ya. Iya dong. Kalau perkawinan anak domba lu nggak hadir. Hadir dong kan, undangannya itu kan undangan kerajaan sorga. Bang, tolong saya didaftarkan, Bang. Tobat Tapi- dulu, baru saya bisa daftar. Waduh, lu nggak signalnya bermasalah. Ya nggak apa-apa. Tapi Demian, yang tadi diomongin Luga itu gimana menurut lu? Luga nggak ada nggak apa-apa. Mungkin dia kurang baca kitab Wahyu dengan baik dan benar. Hmm. Kalau perkawinan anak domba itu pengantinnya adalah Yerusalem yang baru. Intinya, dia ayat yang benar itu seperti itu. Jadi, Oh, jadi pengantinnya kota gitu ya, batu ya. menurut kita Wahyu itu adalah pengantinnya Yerusalem yang baru, bukan menurut Demian, bukan menurut Luga. Cium-cium batu bata gitu ya, batu bata dicium-cium gitu sama Yesus. Memang Adalah pernikahan anak domba itu kau tafsirkan secara letterlek. Itu nikahnya Yesus sama batu bata yang di Yerusalem. Enggak, itu kan bukan ditafsirkan secara letterlek, secara harfiah. Pengantinnya kan adalah Yerusalem yang baru. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang penuh dengan kata-kata majas, kata-kata perumpamaan, kata-kata kiasan. Kalau ditanya, siapa pengantinnya? Ya Yerusalem. Menurut siapa? Menurut kitab Wahyu. Bukan menurut Luga dan juga bukan menurut Demian, kan gitu. Beda menurut dan bukan menurut lo juga. Menurut kitab Wahyu dong. Kan kitab Wahyu mengatakan pengantin perempuannya adalah Yerusalem yang baru kitab turun dari Wahyu surga. Kitab Wahyu itu yang menjelaskan juga kitab, bukan lu. Oh, saya kan menyampaikan yang tertulis di kitab. Gimana coba? Kalau lu kan Iya, lo menyampaikan menyampaikan yang tertulis di kitab. Bukan. Lo kan menyampaikan apa yang lo baca, bukan apa yang dijelaskan oleh yang di dalam kitab Wahyu itu bukan. Oke, bukan jadi cuma kalau menurut Luga ini pengantin perempuannya siapa? gereja. Oke, gereja. Dalilnya mana? Ya, anak mau menjadi kayak anak kecil Tapi jadinya. saya nggak bantah loh kalau gereja. Cuman saya minta dalilnya. Nah, terus kalau lu baca Wahyu pasal 19, haleluya Tuhan Allah yang telah Maha Kuasa, perkawinan anak domba dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, ya. Itulah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus, bukan batu yang ada di Yerusalem. Orang-orang, bukan batu. Ya itu namanya pun kau tafsirkan secara apa namanya? Jadi sebenarnya yang mau dikawinin sama Tuhan ini gerejanya atau batu yang ada di Yerusalem? Jemaatnya dong. Kenapa lo tadi lo bilang Yerusalem? Lo bukan saya yang bilang, kita Wahyu yang bilang. Gitu. Orang gila. Kan Yerusalem yang baru itu kan jemaat. Kalau menurut tadi kan gue bilang jemaat yang sekarang lo bilang gue salah. Terus sekarang lo balikin saya nggak lagi. bilang salah, saya minta ya? dalilnya, lo nggak nyambung ah. Ngapain lo minta dalilnya? Lo minta sama setan no. Minta dalil sama lo kok gue. sama setan ini lo ini kerasukan apa? Ya lo anak setan kan? Orang gue. Gini loh lu enggak, kita kan jelasin kita Wahyu, nggak usah lalu kerasukan. Lu ngomong sama Andi aja deh, ngomong sama Andi aja lo, jangan ngomong sama gue lo. Lah, Bang Handi ngajak saya ngomong, kenapa lu potong-potong di sini? Udah. Teman-teman di sini dulu ya. Jadi aku nih lagi ada kerjaan gitu. Nggak bener lu kalau tinggalin gue lu, nggak bener lu. Enggak, nih kuota gue habis nih, jadi gue isi dulu sebentar. Tinggal 200 MB. Ya ntar gue isiin nomor masih yang itu ya. Iya, jadi ya itu nggak usah diributin Demian. Yang kayak gitu-gitu lo nggak usah cari ribut pagi-pagi. Kalau lo sebagai orang Kristen, oh ya udahlah, nggak usah lo. Gua lagi tenang-tenang, lo bikin perlawanan, lo seperti keledai jatuhnya. Jangan seperti itu. Bang Handi, saya ada nggak membantah pernyataan Luga? Enggak, cuma tadi ada miskomunikasi. Tujuannya adalah jemaat. Luga ini dia selalu salah paham. Kemarin di MDM pun dia salah paham gitu. Makanya kan jadi debat kan, gara-gara salah paham. Lo yang mengatakan Luga itu menafsirkan menurut yang sendiri. Itu aja udah bahasa lo udah nggak bagus. Itu karena tadi lu potong tadi. Saya kan lagi jelasin. Kau bilang Demian salah gini-gini kan gitu.
Lo yang duluan, aduh nih orang. Lah tadi kan saya jelasin dipotong, makanya aku bilang gitu. Jadilah orang, ya orang itu yang baik, yang benar, yang sopan, supaya lo, karena Tuhan melihat tuh tingkah laku lo, bukan apa yang lo ajarkan. Jangan lo Iya, datang-datang jangan bikin suka orang hina-hina ribut. orang lo ya. Kan lo yang datang, gue kan lagi enak-enak ngobrol sama si Andi, tiba-tiba lo bikin perlawanan. Jangan, lo diam aja. Lo nggak Kalaupun nggak cocok, ada, lo nggak mana ada usah. argumen saya yang berlawanan. Gue Saya nggak, kan jelasin ya, sesuai kitab jadi nggak Wahyu. usah lo sebut. Ya, jadi nggak usah lo sebut nama gue, karena gue tidak ingin berdialog sama lo. Lo saya nggak Ya, sebut maaf. namamu. Dari awal Bang Ya Andi udah nanya ya. saya Oke, jawab. oke. Jadi kembali lagi ke si Andi tadi ya. Jadi pernikahan anak domba itu adalah orang-orang Kristen yang jadi mempelainya, ya, orang-orang Kristen. Itu jawaban saya. Itu aja. Sebenarnya sih juga kalau menurut saya Demian juga arahnya itu mempelainya adalah jemaat itu. Karena kalau Yerusalem itu bukan arti yang sebenarnya, arti majas. Artinya adalah mempelainya itu adalah Tadi kan dia mengatakan Luga itu menafsirkan sesuka hatinya, katanya gitu. Nah sekarang gue dibenarkan. Tadi gue disalahkan, sekarang gue dibenarkan lagi sama dia. Suka-suka dia. Bentar lagi disalahkan lagi sama dia. Di mana salahnya juga nggak tahu gitu loh. Makanya kalau misalnya nggak ada undangan untuk berdebat, ya udah nggak usah. Lu aja sama Andi, lu tanya, lu jawab persis lu, ya kan? kalau Bom diundang nggak Kak? Si Bom diundang nggak? Bom nggak akan. Yang diundang itu hanya Kristen-Kristen yang udah dewasa. Nggak mungkin kan anak kecil diajak kawin umur baru. Lu pikir masih bocah udah gede begitu? Rohaninya yang bocah. Oh gitu. Siapa nih? Siapa? Si Bom. Bukan lu. Kalau Bom tuh rohaninya masih umur 3 tahun. Sesama Kristen nggak boleh saling merendahkan lo. Sama penyembah titik-titik jangan saling mendahului. Iya, kita kan sesama Kristen. Para rasul itu mereka menjelaskan bahwa setiap orang itu punya kekurangan. Maka dari itu kita saling melengkapi, nggak boleh bilang dia lebih rendah dari saya lebih rohani dari dia. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya tapi haknya lu juga dong kalau karismatik doang yang selamat. Nah, kalau karismatik pun pendapatnya sama kayak saya gitu loh. Kan mereka ngerti soal buah-buah roh itu. Mereka ngerti soal karunia. Tapi jadi kan lu karismatik juga Demian. Lu karismatik. Bukan. Enggak, maksudnya karismatik punya pendapat yang sama. Mereka ngerti tentang karunia-karunia, bahwa kita ini manusia ini tidak diberikan seluruh karunia gitu loh. Jadi saling melengkapi. Artinya kita nggak boleh merendahkan orang yang nggak punya mujizat. Kita nggak boleh merendahkan orang yang nggak bisa mengajar, kan gitu. Yesus juga mengatakan ahli Taurat juga keturunan ular beludak, apa itu merendahkan? Tidak. Itu tugas beda kita lah, adalah jangan gitulah. Sebentar. Tugas kita begini. Kalau orang melakukan percabulan lalu kita bilang dia cabul, itu tidak merendahkan. Itu mengecam supaya nanti jemaatnya tidak mengikut. Karena lebih baik kita menyelamatkan jemaat daripada kita menyelamatkan satu orang yang memang tidak bertobat. Itu adalah teguran. Teguran itu menyakitkan. Teguran itu bukan berarti merendahkan. Misalnya ada orang bercabul, kita bilang, wah ini anak cabul nih, jangan ngikutin gaya dia. Apakah kita merendahkan dia? Tidak. Yang merendahkan itu adalah dia adalah orang baik, dia adalah orang sopan, orang yang suka membantu orang, lalu kita hina dia, kita rendahkan, itu salah. Nggak boleh seperti itu. Tapi kalau memang dia cabul, ya bercabul secara rohani, bercabul secara jasmani juga, lalu kita menegur, dia nggak akan masuk pesta perjamuan di anak domba. Justru itu kita menyatakan kebenaran. Gua pun kalau bercabul juga nggak akan masuk surga. Gua sendiri, ya bukan cuma Bom. Tetapi Bom bercabul secara rohani, gitu. Kok bisa? Ya bercabul secara rohani itu artinya dia mengutamakan uang, dia mengutamakan keterkenalan dibanding Tuhan, dia mengutamakan dirinya dibanding Tuhan. Itu bercabul secara rohani, gitu loh. Dia juga menolak mujizat-mujizat. Itu percabulan, ibarat kata ngocok secara rohani.
Waduh. Kalau yang ini gak, gue kasih lo satu, ini lo tanggapi dulu ini ya. Sorry ya, ini bukan bermaksud apa-apa. Ini Jimenez Belo dari Timor Leste. Ini mendapat hadiah Nobel. Tapi kalau kelakuannya kayak gini, menurut lo tampilannya cukup? Tanggapan lo gimana kayak orang kayak gitu? Dapat Nobel lo. Ya udah jangan ditanggapi kalau nggak mau. Tapi sebenarnya Demian sama Luga ini ada persamaan dalam persepsi. Cuman kadang-kadang kalau Luga itu menyampaikannya secara terbuka, kalau Demian secara hati-hati. Betul ya Demian? Iya, kita nggak boleh kan ngomongnya terlalu berlebihan juga kan. Kita harus ngomong sesuai dengan kitab suci. Gue mana nanya lu dulu. Lu kan di daerah Papua nih. Bom-bom di Manokwari. Lu percaya nggak kalau bom-bom seorang pendeta Demian? Jujur. Saya belum lihat, jadi saya tidak bisa mengatakan pendeta atau enggak. Kan kita belum pernah ketemuan. Oh, oke. Kalau Pak Felix udah ketemu lo? Belum, pokoknya teman-teman apologet itu jarang. Saya gak pernah bertemu dengan satu pun. Syarat jadi pendeta apa sih Kak? Demian? Yang pertama dia harus sekolah teologi. Nah, sekolah teologi itu ada beberapa jurusan. Dia bisa ambil kependetaan, terus kemudian ada pengajar, ada penginjil gitu. Lu sekarang udah gimana? Jadi sekolah teologi aja, setelah itu baru pilih. Lu kan udah calon pendeta nih. Mudah-mudahan ya. Enggak. Saya enggak sekolah teologi, Bang. Benar. Ya, lu sekolah dong, kamu udah ngomong sama lu sekolah. Gimana sih lu? Siap. Udah disuruh sekolah nggak mau. Nggak. Kalau pendeta kayak lu kan enak ngobrol sama kita. Apa beradab, santai gitu. Tapi kalau untuk dalam kekristenan itu ada beberapa ini. Jadi kalau sekolah teologi itu ada bisa jadi penginjil, ada bisa jadi pendeta, terus ada bisa jadi pengajar. Jadi tidak harus jadi pendeta gitu. Kalau Demian sudah jadi pendeta, dia tidak bisa ngomong gini lagi, kan sibuk urusin yang lain. Nah, betul itu. Maaf. Ya, masih ada waktu lah sekali-sekali menemui kita ngobrol. Gimana sih lu, Karol? Lu pikir Demian nanti kalau udah pendeta, udah berdasi melupakan kita gitu maksud lu? Iya enggak lah. Ya kalau sampai kalau dia sibuk urus yang apa itu? Urus apa istilahnya? Penggembalaan? Iya kalau sampai Demian nanti udah jadi pendeta ya, udah berdasi, udah bermobil, terus dia lupain JCC, gua samperin, bener, serius. Gua samperin, lagu lu udah begini lu lupain gua kan gitu. Oh ini. Padahal di grup WA dulu Demian lu tahu sendiri seperti apa. Sekarang perubahannya drastis. Tapi sayang partnernya hilang. Partner lu kemana itu? Dalam bumi nggak Pak Demian? Udah terbawa ombak. Lagian lu terlalu deket sih sama swasta. Akhirnya lu dianggap bocah lu. Lu terperdaya. Itu. Kalau bagi saya sih uang bisa dicari, tapi kalau harga diri itu nggak bisa dicari. Nah sekarang lu terbuka sini, lu ketipu berapa sama swasta? Ngomong lu nggak apa-apa. Saya udah bilang itu di live di tempatnya siapa? Streamernya Julius 3 juta. Jadi 2 juta. Ada rahasia lagi nggak ada. 2 juta. 3 juta. Itu kan bukan duit lu semua, itu kan duit lu dari keluarga lu kan? Sebenarnya duitnya dikasih buat saya gitu. Oh. Kalau misalkan dia bilang mau cicil atau mau ganti, kan nggak masalah gitu loh, diganti dicicil aja kan. Tapi ini malah nipu-nipu terus. Dia modusnya seperti apa sih? Lu bisa terperdaya begitu? Awalnya kan istrinya itu yang ngomong, yang Nunu itu. Dia kan bilang seperti itu. Jadi ya udah saya bilang,
kalau istrinya yang ngomong makanya saya percaya gitu. Karena kan saya juga udah dekat sama si Nunu ini. Nah karena saya udah dekat sama dia, sehingga saya ikut. Kalau tadi swasta aja yang ngomong, saya itu nggak mungkin mau kasih gitu. Oh, gitu. Kan waktu 2021 kan dia suruh saya transfer duit. Tapi kan saya nggak mau karena dia doang. Tapi ini sama istrinya gitu. Oh, dia dulu negosiasi sama lu nggak mau. Iya dulu. Kemudian bininya yang meyakinkan lu gitu. Ya. Nah, Sesudah itu, terus dia kan istrinya itu ngomong sama keluarga saya juga kan. oh, Nah, makanya saya mikirnya oh nggak mungkin lah mau nipu gitu kan. Tapi ternyata pas ditransfer ternyata hilang orangnya. Semuanya keluar dari grup. WhatsApp-nya jarang aktif gitu. Saya tanya-tanya bilang besok bayar, besok ganti. Tanya lagi kayak gitu terus. Jadi nggak pernah mau ganti duitnya. Bilang udah ada duit. Tapi nggak ditransfer. Bilang kasih nomor rekening, dikasih nggak dikasih. Nggak ditransfer gitu. Jadi selama 2 bulan loh ya. Itu nggak dikasih-kasih. kalau menurut gue sih, gue salahin lu terlalu polos, Demian. Iya, saya pun mikirnya gitu kan. Nyesal sebenarnya. Cuman gimana ya? Saya udah anggap mereka ini kan udah apa ya seperti Udah teman saudara. seperjuangan ya. Gini kan kita itu kan kita punya komunitas bang. Hmm. Kita punya komunitas namanya itu Bible Reading. Istrinya dan Joker ini sering masuk untuk kayak kasih sharing gitulah tentang firman Tuhan gitu. Ya. Dan waktu itu kan saya mikirnya dia pernah ketemuan sama Goldian dan dia kan apologet kan seorang apologet kan dan terkenal juga. Jadi kalau dia misalkan nipu saya mikirnya nggak mungkin lah kalau dia nipu saya bongkar dia nih. Ternyata betul dia nipu. Ya udah. Ya, saking lu percayanya karena ada komunitas Bible reading itu ya. Iya. Tapi saya sering ngobrol sih dulu sama istrinya kan lancar bahasa Makassarnya tuh. Kan orang Makassar itu bang. Dia tuh murtadin tuh istrinya. Karena menurut dia nih, gua ngobrol sama bininya tuh, keluarganya katanya banyak ada ustadz lah gitu ya. Nah, swasta berhasil murtadkan dia gitu loh. Iya bapaknya bang. Bapaknya itu ustadz loh. Hmm. Punya pesantren bahkan. Tuh. Jadi yang hebat ini swasta nih, gitu loh. Ya udahlah, nasib lu begitu ya. Mau apa Jadi lagi? pelajaran aja lah. Saya sih nggak masalah. Saya udah nggak mikir hal masalah itu lagi gitu. Biarin aja lah semoga jadi berkat untuk dia kan. Waktu itu pun sebenarnya juga saya nggak mau live karena saya udah di nasihati sama beberapa kawan-kawan kan. Udahlah nggak usah lah gitu kan. Cuman pas saya komunikasi sama istri keduanya itu kan. Nah itu baru yang buat saya itu jadi makin yakin buat bongkar nih orang itu. Karena ternyata istrinya itu udah rugi puluhan juta gitu. Dan semuanya ada buktinya, bukti penjualan tanahnya ada, penjualan motornya ada. Jadi saya udah nggak sungkan-sungkan lagi untuk ini. Menurut lu ini swasta ini stay di mana sih? Dia sebenarnya itu stay-nya di Papua. Tapi kadang Surabaya katanya. Dia ke Surabaya itu karena mau nikahin Winda. Oh iya. Jadi dia punya saudara juga di Makassar juga dia punya saudara. Orang tuanya kan sebenarnya di Makassar. Iya. Tapi swasta kan nggak ada hubungannya dengan ini ya. Dia kerjaannya apa sih namanya itu? Kerja biasa ya? Nggak kerja loh bang. Oh. Jadi cuman nipu-nipu orang aja. Selama dia tinggal di Surabaya itu yang biayai dia itu ya Winda itu. Aku ada nomornya itu yang di Surabaya. Sering berkeluh kesah ke gua. Sekarang nomornya udah nggak aktif lagi bang. Udah nggak aktif ya? Iya. Itu penipu itu yang cewek itu. Waduh. Ya udahlah.
Lu salahnya lu dulu juga, lu nggak hubungin gua. Iya, saya nggak enak aja sih soalnya. Kita kan sering bertiga. Iya, iya. Maksudnya Saya tahu dia ini, saya tahu keluarganya. Jadi kalau misalkan ada yang takut diancam dia lapor polisi, nggak akan dilapor orang itu loh. 3 juta aja dia nggak mampu bayar, apalagi mau lapor polisi. ya kalau utang piutang susah, bukan nggak bisa dipidana kecuali ada perjanjian. Nggak bisa itu. Iya. Kalau ini bukan pinjam meminjam dan utang mengutang, Bang. Kalau ini kan penipuan jelas. Oh, Karena kan pembelian barang yang kemudian tidak dibelikan. oh ya, penipuan itu. 378 itu kalau gitu. Oh, lu dijanjiin barang. Dijanjiin dibelikan barang, dia bilang kasih uang, dia beli, nanti dia kirim. Kan dia Oh, suruh saya bikin begitu untuk kita buat channel dia, untuk kita kan dia bilang. Untuk nah, nongkrong-nongkrong lah gitu. hmm, Tapi ternyata cuman tujuannya nipu. ya, ya. Kalau saya sendiri, nah itu masih bisa dimaklumin lah. Tapi ini udah banyak orang. Nah, orang-orang yang kayak gini menurut lu nih ya, orang-orang yang kayak gini, dia kan juara Kristen ya. Orang-orang yang kayak gini itu dia masuk seperti apa? Dikombinasi ke Bible, dia seperti apa tuh? Dia adalah orang-orang yang tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang baik. Hmm. Melanggar ajaran kasih gitu ya. Artinya tidak taat lah, tipikal orang yang tidak taat. Kristen KTP gitulah. Iya, iya. Nah, sekiranya nanti dia nggak bayar utang ke lu, terus dia meninggal. Gimana tuh sanksinya di kekristenan kayak gitu? Nanti dia akan Ya, sekarang lu pasrah, lu relain aja, biar Tuhan yang ngatur gitu ya. betul. Lu bijak banget deh, Mian. Lu umur lu masih bocah tapi lu kayak udah dewasa banget kebijaksanaan lu. Lah emang saya udah dewasa, Bang. Tapi lu belum punya bini, lu dewasa gimana lu? Iya, tinggal nikah aja langsung punya istri kan, Bang. Syarat-syarat jadi pendeta harus punya bini lu. Enggak juga ya? Terserah mau nikah atau enggak ya, itu kan Nah. pribadi. Tidak ada paksaan untuk menikah, tidak ada paksaan untuk tidak menikah. Oh, boleh menikah boleh enggak ya? Iya. Nah, ini ada semacam sering dijadikan momentum orang-orang di luar sana, Demian. Mudah-mudahan kamu udah mengikuti gitu loh tentang Yesus menikah atau enggak. Menurut lu seperti apa tuh? Tidak menikah karena kan dia Mesias. Mesias yang dijanjikan oleh para nabi sebagai penebus. Oke. Tapi menurut scholar-scholar nih, orang-orang yang sering membaca atau kritik Bible ya, kritik biblika begitu, bahwa Yesus itu kan rabi tuh. Lu paham dong tradisi Yudaisme itu seorang rabi itu syaratnya harus menikah, Demian. Menurut lu gimana? Sebenarnya tidak semua rabi itu juga menikah, Bang. Ada rabi yang tidak menikah, ada juga rabi yang menikah. Tunggu ya, saya cari. Ya di zaman sekarang udah boleh, di zaman dulu nggak boleh. Di zaman sekarang itu udah dikasih semacam kelonggaran. Ada, Bang, di zaman dulu itu ada rabi yang nggak nikah, Bang. Oh, Bahkan okay. ada beberapa nabi pun ada yang nikah, ada juga yang enggak. Termasuk Yesus gitu ya, masuk kategori di situ ya. Iya, misalkan siapa yang nggak nikah ya? Elia misalkan. Iya, Elia. Kan nggak nikah. Siapa lagi? Ada banyak itu sebenarnya. Menurut lu ini, Demian nih lu, ini kita santai aja ya. Apa sih makna di balik Yesus itu tidak menikah menurut lu? Karena dia adalah sang firman. Yang namanya orang menikah untuk
meneruskan generasi, keturunan, itu adalah keturunan Adam. Kalau Yesus kan sang firman yang menjadi daging. Dia bukan diciptakan dari tanah, bukan benih Adam. Oke. Kalau menurut gua ya, kalau mengikuti bagaimana lu mengartikan Bible, bahwa Yesus itu setara dengan sang pencipta gitu ya, bahkan Tuhan juga dia gitu. Kalau sampai Yesus menikah, punya anak, anaknya bisa juga menjadi generasi Tuhan gitu loh. Kalau saya itu resikonya nanti. Setuju nggak? Nggak setuju, Bang. Nah, gimana tuh? Karena Tuhan itu tidak mungkin bisa berhubungan secara biologis. Karena yang berhubungan secara biologis itu adalah Bani Adam untuk meneruskan keturunannya. Kan gitu. Kalau Tuhan ya tinggal ciptakan aja kan gitu. Masuk gua waktu Yesus di bumi kan ada biologisnya dia. Dia normal kan sebagai laki-laki ganteng gitu. Maksudnya normal gimana maksudnya? Masuk gua kan Yesus ini kan laki-laki sejati waktu di dunia. Kalau yang namanya sifat pubertas itu dialami oleh keturunan Adam, Bang. Kalau Yesus nggak mengalami itu karena dia kan bukan diciptakan dari tanah, dia nggak berdosa, kan gitu. Jadi menurut lu ini Yesus itu nggak punya nafsu birahi? Nggak punya, Bang, karena kan yang punya punya nafsu seperti itu, terus mimpi basah itu kan manusia ke dalam dosa, Bang. Bukan, Yesus kan nggak jatuh ke dalam dosa. Berarti Yesus nggak mengalami mimpi basah ya? Enggak dong, kan dia firman, sedangkan kita kan keturunan Adam. Jadi Yesus, menurut lu Yesus nggak punya sperma? Kalau dibilang nggak ada atau ada ya saya nggak bisa bilang nggak ada, karena dia kan menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam kata lain itu bukan ini loh ya, menjadi berdosa sama seperti kita, tapi serupa dengan kita. Oke. Tapi oke aja sih, ini di sini bukan mau debat ya, buat edukasi saja gitu. Ya saya juga setuju sama lu kalau saya mengikuti bagaimana kepercayaan teman-teman Kristen. Nggak mungkin Yesus menikah dengan pertama ya dia memang nggak ada nafsu untuk perempuan karena memang dilahirkan bukan dari persetujuan kan gitu ya. Iya. Nah itu. Tapi dalam hal kehidupan sehari-hari Demian, kalau ini disandarkan kepada Yesus, mohon maaf, Yesus itu banyak ada pelanggaran di dalam tradisi Yudaisme dalam kehidupannya gitu loh. Apa itu? Bagaimana Yesus itu disentuh oleh Maria Magdalena, diminyaki rambutnya. Bahkan kalau nggak salah Timothy kemarin tuh berutang motor sama Bang Juma, tunjukkan kalau ada data Yesus berciuman. Nah, menurut lu gimana tanggapan ini? Kalau menurut saya yang najis dan haram itu kan yang berasal dari dalam. Artinya segala pikiran kita berupa pencabulan, pembunuhan dan sebagainya itu yang jahat. Tapi kalau yang tadi abang bilang pelanggaran hukum tradisi adat istiadat Yahudi, itu nggak melanggar loh bang, kalau menurut saya. Karena kan diatur seperti itu kan supaya jangan ada yang namanya orang berpikir buruk, pandangan orang ataupun mereka itu mempunyai pikiran-pikiran yang kotor kan begitu. Oh artinya Yesus. Artinya Yesus mengalami demikian itu dia nggak ada rasa gitu ya? Ya emang dia beda dengan kita Bang Handi. Oke. Ini Mas Handi dan Demian. Ya. Itu kan di zamannya Yesus beliau masih ada, itu kan ada sensus itu. Sensus kan mendata semua penduduk yang ada di sana. Nah ini kemungkinan ini kita berandai-andai aja nih. Petugas sensusnya kebingungan ini menentukan statusnya Yesus. Kalau lahirnya sudah jelas ada, alamatnya sudah jelas ada. Nah ini jenis kelaminnya ini jelas laki-laki. Nah statusnya ini menikah atau tidak itu kosong berarti itu. Nah yang paling signifikan lagi nih status KTP-nya itu bila masih meninggal atau mungkin di KTP-nya diangkat ya, mungkin di situ dikasih keterangan itu diangkat ke surga atau ada di surga. Nah ini suatu KTP yang
kalaupun ada ini luar biasa itu KTP-nya. Nyeleneh gitu loh. Kalau masalah kependudukan. Karena waktu zaman itu kan ada sensus kependudukan. Nah di situ nanti belum lagi kakaknya. Kakaknya kan semua itu pasti jelas ada kakaknya kan, kartu keluarga. Ini bapaknya mungkin dicoret ya, diganti dengan, kalau di Islam kan itu ada binnya, bin ibu itu. Nama orang tua ya Maria. Tidak ada status laki-lakinya. Kayak begitu sih ini KTP-nya dan juga status kependudukannya dibedakan daripada yang lain. Nah ini mungkin bertentangan dengan yang di sana. Ini pasti mencari-cari, makanya itu kenapa sampai kronologi Yesus katakanlah dibunuh oleh Hansip Romawi ya karena tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang warga negara yang baik. Kemungkinan begitu itu, Demian. Di samping hal yang lain kan. Karena status kependudukannya ini berbeda dengan yang lain, dan di situ akan petugas sensusnya akan kerepotan ini, ya daripada repot-repot, dicari aja banyak nih. pelanggarannya. Entar. Enggak pelanggaran itu, kalau itu enggak pelanggaran, kebingungan petugas sensusnya akan kebingungan. Daripada ini ribet, saya ini memasukkan datanya, lebih baik orang ini dilenyapkan sajalah. Itu mungkin Hansip Romawi dengan petugas-petugas sensusnya di sana. Baik. Itu. Baik. Gini Pak Jul. Tak kembaliin dulu dikit gitu ya, karena ini memang harus diluruskan juga sih. Ini juga ada Pak Antoni masuk. Karena ini dulu Mas Demian dengerin baik-baik. Dulu di sini Timothy masuk itu ya. Cuma gitu loh. Kalau kau bisa menunjukkan Yesus itu berciuman, ku kasih kau motor, kata Timothy. Cuma memberi data itu ada. Timothy kabur, sampai sekarang motornya nggak ada gitu loh. Dan memang kan datanya ada. Demian udah mengakui bahwa memang ada seperti itu. Tapi Yesus ini memang itu nggak seperti laki-laki pada umumnya. Yesus ini tidak mempunyai nafsu, tidak pernah mimpi basah, gitu loh. Nah ini Bang Juma harus ngomong nih. Bang Juma harus bertanggung jawab, begitu loh. Bang Juma ada monitor di sini, Bang Juma. Bang Juma masih menjauh mungkin. Bagaimana Bro Demian sebelum ditangkap? Iya, gimana silakan. Kalau yang kedua itu kan udah terjawab tadi kan Bang. Iya. Nah, terus kemudian kalau soal sensus penduduk, yang salahnya di mana? Kan kalau kita belajar Alkitab dari Injil Matius itu kan ditulis bahwa kelahiran itu kan dicatat. Terus kemudian pasti dong kalau kependudukan itu kan dia tinggal di desa ini, itu pasti dicatat, dan yang pemerintahan yang menguasai di situ kan Romawi. Jadi apa ada hubungannya antara data-data tempat tinggalnya, terus kemudian sensus penduduknya dengan penyaliban ataupun dengan kesalahan Yesus itu dari mana coba? Saya bilang nggak salah ini. Nggak ada kesalahan, tetapi ini akan petugas sensusnya itu akan kesulitan memasukkan datanya. Nah di situ ayahnya kan nggak ada, sedangkan iya katakanlah ada, tapi secara fisik kan nggak ada gitu loh. Padahal sensus penduduk, iya itu kan ini bapak tirinya kan, tapi kan Pak Yusuf itu tahu, kan. Bang. Nah kalau itu dimasukkan Pak Yusuf dimasukkan sebagai orang tuanya, kalau itu dimasukkan berarti clear, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi ini akan berentetan ya peristiwanya, karena kita tahu bahwa Bunda Maria juga melahirkan lagi dari hasil hubungan antara Bunda Maria dengan Yusuf. Kan itu Bunda Maria juga melahirkan, namanya siapa itu, dua saudaranya itu kan, saudaranya Yesus kan ada itu. Kan begitu. Jadi kenapa sih saya cuma mereka-reka aja ini kemungkinan petugas sensus di sana itu kesulitan. Ini kalau dimasukkan namanya Tuhan padahal nggak bisa dilihat kan. Ini kan kerepotan daripada ribet dan membuat kisru di dalam administrasi. Lebih baik orang ini dilencamkan gitu aja lah. Akhirnya peristiwa penyaliban itu terjadi gara-gara petugas sensusnya ini yang kesulitan gitu menurut saya. Itu. Kalau sejarahnya semuanya berjalan lancar Pak Sul.
Jadi orang-orang yang Romawi yang mendata tentang Yesus Kristus, kelahirannya, tinggal di mana semuanya, itu yang menulis ayahnya siapa, ibunya siapa, dan mereka nggak tahu bahwa Yusuf ini dan Maria itu apakah berhubungan atau enggak. Kan mereka nggak tahu. Jadi mereka taunya Yesus ini ya anak Maria dan Yusuf. Cuman sampai di situ aja, dan yang dituliskan itu. Jadi nggak ada yang Jadi apa namanya. pertanyaan Benian, kalau di situ kan ada biasa kolom status, berarti bujang ya. Sekarang saya mau tanya satu, apa agama Yesus? Waduh, lari Kak. Kalau agama dia kan Yesus. datang di bangsa Israel. Jadi Tapi tunggu, tapi pastinya ID agamanya waktu itu Yahudi. apakah seperti ID Indonesia? Kayak kalau Jangan terlalu agama. rame dulu deh, jangan terlalu rame dulu. Ini topiknya kemana-mana nih. Ini topiknya Pak Yudhit. Bukan. Topiknya dari awal tadi, ini mengenai Yesus menikah atau tidak. Yesus ini kenapa nggak punya nafsu? Nah gitu loh, artinya waktu dicium seperti apa. Ini harus diluruskan dulu gitu loh. Oh, Ya. kalau itu Nah ini tadi kan, Mas Andi dan Pak Dokter, yaitu kan apa ya, liturgi daripada orang-orang Yahudi ya. Kalaulah itu ada seorang wanita menyentuh seorang pria, itu bisa dipastikan ada hubungan, entah itu hubungan persaudaraan atau hubungan perkawinan. Nah, ini harus kita bongkar. Harus kita teliti lagi. Kenapa sampai Maria Magdalena itu berani menyentuh kakinya Yesus dan juga meminyaki. Ini perlu dijabarkan biar kami di sini paham. Karena dalam liturgi keyahudian, bila mana ada seorang wanita menyentuh laki-laki, itu ya itu tadi ada hubungan, entah itu hubungan keluarga, entah itu hubungan pernikahan. Nah, ini harus bisa dijelaskan agar kita di sini paham gitu loh. Kenapa Yesus ini kok mengizinkan si Maria Magdalena ini meminyaki Yesus gitu. Ini harus diterangkan lah, biar kami di sini itu mendapat keilmuan. Tapi semuanya harus pakai dalil ya. Ya silakan. Statusnya bukan muhrim ya? ya. Ya, kalau masalah muhrim atau tidak ini kan Jangan kita yang berdiskusi dong. tergantung sama keterangan dari teman-teman Kristen ini, kita nggak bisa memutuskan itu muhrim atau tidak. Jangan kita yang berdiskusi. Gitu. Oke, silakan. Oke, Ya. kami jawab ya. Silakan. Ya. Silakan. Begini, itu adalah tradisi, Bang. Jadi apa namanya? Liturgi tidak ya, boleh- liturgi lah. Iya. Begitupun dengan hijab, misalkan hijab kan nggak ada dalam perintah Torah. Itu pun tradisi, atau wanita harus mempunyai jalan sendiri, laki-laki harus mempunyai jalan sendiri. Itu pun nggak ada perintahnya, itu kan adanya di dalam tradisi mereka. Nah itu kan tradisi, Bang, beda sama perintah. Jadi harus dibedakan itu. Kalau Yesus melakukan itu, dia tidak melakukan kesalahan. Karena orang yang melakukan kesalahan itu orang yang melanggar Torah. Kalau adat istiadat kan itu bukan keharusan. Adat istiadat kan kalau mau melanggar pun tidak ada yang salah, karena kan itu adat. Sedangkan kalau hukum Torah dilanggar baru dosa, baru terkutuk gitu, Bang. Berarti Kan mereka itu ini lebih, Maria itu menjalankan adat istiadat di sana ya. ya, karena kan hidup di lingkungan Yahudi. Padahal yang kita tahu ya, sama-sama kita belajar. Ada di situ menyatakan bahwa kalau seorang wanita menyentuh, apalagi mengusap, apalagi meminyaki, itu ada hubungan. Nah ini apakah ada hubungan? Entah itu hubungan persaudaraan, pertemanan, atau hubungan-hubungan yang lain, kan kita tidak tahu. Di dalam adat istiadat Yahudi yang kita tahu, itu bisa dipastikan itu ada hubungan. Memang dalam secara Taurat itu nggak melanggar, tapi dalam adat itu yang ini harus kita bahas. Apakah itu tidak melanggar adat keyahudian? Misal, memang di situ kalau seorang wanita menyentuh pria dan juga pria menyentuh wanita, itu bisa dipastikan itu ada hubungan tertentu begitu. Nah itu bisa dijelaskan di sini, Demian? Ya, oke, siap, bisa. Begini, kalau dibilang bahwa saling laki-laki dan perempuan saling menyentuh pasti ada hubungan, saya setuju. Cuman kalau kita melihat pada peristiwa Maria Magdalena, dia meminyaki kaki Yesus, itu kan tidak seperti yang tadi kita pikirkan tentang hubungan, ada hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan, enggak kan?
Tapi niat Maria Magdalena ini kan dia tahu Yesus siapa. Sehingga dia seperti itu, dia meminta dia nangis, terus kemudian dia meminyaki kaki Yesus. Jadi tujuannya nggak ada ke yang lain, kan begitu. Makanya kan Yesus juga kan nggak menolak, karena kan nggak ada hal yang aneh di situ, nggak ada hal yang jahat dari hati Maria Magdalena, begitupun Yesus kan gitu. Dan nggak ada hubungan apa-apa, kan gitu. Jadi tidak ada hal aneh ya dalam peristiwa itu. Ini yang dilakukan oleh si Yesus. Andai kata kita berandai-andai, andai kata itu seorang wanita yang bernama Maria menyentuh kakinya Yusuf dan meminyaki Yusuf, apakah itu melanggar atau tidak? Tujuan untuk meminyaki apa dulu? Kalau misalkan dia untuk menghormati, itu nggak salah, Bang. Padahal, nah untuk menghormati, kita akan menetapkan itu menghormati. Nah, di dalam hal menghormati itu katakanlah itu agak bertentangan ya dengan liturgi dari Keyahudian. Di situ jelas dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan bila mana bersentuhan bisa dikatakan itu ada hubungan. Entah itu hubungannya apa, kita kan nggak tahu. Kita sedang menjabarkan hal ini. Kalau itu Maria menyentuh kaki Yesus, tidak ada hubungan. Jelas saya katakan itu salah. Ada hubungan itu. Hubungan apa? Mungkin hubungan kasih sayang, hubungan saling menghormati dan lain sebagainya kan. Tapi di sini jelas di dalam liturgi Yahudi itu ada hubungan itu. Haram hukumnya kalau laki-laki dengan perempuan itu bersentuhan. Itu jelas loh di situ ada loh hukum-hukumnya. Oke. Gini sebentar, karena menurut tadi Demian Yesus itu nggak punya nafsu gitu loh. Itu kan intinya. Ya, saya bisa tangkap lah apa yang Pak Sul maksud. Iya gini Bang Sul, gini. Apakah menyentuh itu memeluk? Apakah menyentuh itu misalkan bahasa remajanya apa ya? Mengelus-elus atau menggoda gitu, menahan untuk menggoda, kan tidak ada niat jahat sama sekali. Ya nggak ada, memang nggak ada di situ, nggak ada. Ya kan gini, intinya gini Bang Zul. Misalkan kalau dalam ada tradisi gereja, ada yang misalkan ya pemuka-pemuka agama itu mau perempuan, laki-laki, mereka meminyaki atau menyuci kaki jemaat misalkan atau orang-orang yang mau dia layani. Itu hal-hal yang wajar dan itu tidak melanggar hukum gitu loh. Yang namanya adat istiadat ya adat istiadat, itu bukan kewajiban. Kalau kau melanggar pun nggak apa-apa, mengikuti pun nggak apa-apa. Kan yang dosa itu kan ketika melanggar hukum Torah, bukan melanggar adat istiadat. Justru kalau adat istiadat itu dia bertentangan dengan hukum Torah, maka adat istiadat itu dia yang dipersalahkan, bukan hukum Torahnya gitu. Ya itulah, saya cuma hanya mendengarkan dan menyimak saja. Apapun keteranganmu di situ, kami di sini ya, terutama saya tidak akan membantah keteranganmu itu. Tetapi yang saya pegang adalah di dalam liturgi Keyahudian itu kalau ada orang perempuan dan laki-laki bersentuhan bisa dipastikan itu ada hubungan, entah itu suami istri, entah itu hubungan sesuatu hal yang lain. Tapi di sini Demian mengatakan karena Maria tidak ada maksud-maksud tertentu atau maksudnya itu ingin menghormat dan lain sebagainya, itu ya terserah kalian teman-teman lah. Saya tidak membantah maupun tidak menyanggah itu, tidak. Tapi di sini kita kalau belajar Keyahudian, nah itu sepertinya aneh ya. Yang umpamanya di adat kamu ya, di adat kita sendiri, ada seseorang yang katakanlah melanggar adat ya, itu pasti dikatakan orang ini ya tidak baik gitu loh. Itu Demian. Ya udah yang lainnya dilanjut. Aku tidak membantah maupun menyanggah itu. Oke Pak Jol, saya ambil alih lagi dulu sebentar ya. Jadi ini kita mau buktikan hari ini ya Mas Demian ya ini, bahwa ini saya kembaliin dulu. Dulu Timothy itu di sini Mas Demian ya, dia benar-benar menantang Banjuma. Kalau kamu bisa membuktikan Yesus ada yang mencium gitu, saya kasih motor. Nah Mas Demian di sini kan udah paham itu. Nah itu karena ya Yesus nggak merasakan apa-apa karena nggak punya nafsu gitu loh. Kan dari awal ini. Nah ini Banjuma harus meluruskan juga nih gitu loh. Nah Banjuma monitor nggak nih? Oke Bang Handi. Gimana itu Banjuma? Jadi gini, terkait dengan yang sedang kita bahasakan,
yang sedang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang para guru yang ada di sini. Jadi gini teman-teman, kita merujuk dulu kembali kepada 2 Korintus ya, yang kemudian diterangkan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, atau kita ngambil di dalam pengajaran yang kita semua bisa pahami dengan baik. Jangan di Korintus, kita ambil di Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi mereka 2 oknum ini memiliki masing-masing kehidupan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Kedua, Yesus itu datang sebagai manusia dan diimani kemudian oleh sebagian besar Kristen. Yesus itu 100% manusia dan 100% ilahi. Sisi 100% manusia adalah hal yang wajar kalau kemudian itu Yesus memiliki nafsu. Yesus memiliki syahwat. Itu adalah hal yang wajar. Makanya kita melihat di dalam Lukas 7 nomor 45 maksud saya. Kita awali dari 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat perempuan ini, Simon. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air, ya, dengan air mata maksudnya di situ ya. Lalu kemudian dikatakan, wanita ini juga menyekah ya kakiku dengan rambutnya." Di nomor 45 di Lukas 7 dikatakan, "Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku." Nah, coba kita lihat apakah benar yang diterangkan terhadap data ini menurut pemahaman teman-teman kemudian bahwasanya Yesus itu tidak memiliki nafsu. Di dalam beberapa data di dalam kitabnya teman-teman Kristen, kita bisa melihat bagaimana Yesus itu kemudian makan, Yesus tidur, Yesus kemudian haus. Ini menandakan bahwa Yesus itu memiliki nafsu. Kalau dia memiliki nafsu makan, maka kemudian tentu dia juga memiliki nafsu yang lain. Nah, yang lucu kemudian ketika ada konsep yang mengatakan Yesus itu tidak akan mungkin makan, tidak akan mungkin punya nafsu. Padahal diakui bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. Rancunya di situ. Ketika dikatakan Yesus itu tidak memiliki nafsu birahi, tetapi dikatakan dia adalah 100% manusia, maka ini akan bertentangan. Apabila Yesus diimani memiliki 2 hakikat, maka dia sudah pasti memiliki nafsu birahi. Karena semua manusia normal, laki-laki normal dalam hal ini, itu pasti memiliki nafsu birahi. Karena memiliki nafsu birahi itu adalah merupakan satu hukum alam yang Tuhan ciptakan kepada manusia. Makanya sebelum Adam itu jatuh ke dalam pelanggaran, Adam sudah dilengkapi dengan alat kelamin. Demikian juga dia diciptakan untuknya Hawa, supaya apa? Supaya dia tidak merasa sepi, supaya dia tidak merasa sendiri, supaya ada pasangan hidupnya, ada pasangan tembakan untuk rudalnya. Maka dibikinlah oleh Tuhan wanita untuk Adam. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nyata kok di dalam Lukas 2, kalau dia disunat, berarti dia punya kelamin. Kalau dia punya kelamin, sebagai manusia 100%, dia sudah pasti birahi. Sebagaimana dia ngantuk, itu adalah kodratnya dia sebagai manusia. Terkecuali teman-teman ingin mengatakan Yesus itu bukan 100% manusia. Bisa jadi. Itu masih bisa ada indikasi kita mengatakan kemungkinan dia tidak memiliki birahi. Tapi kalau dia manusia 100%, maka sudah pasti dia memiliki birahi. Pertanyaannya kemudian, Yesus melampiaskan birahinya dengan cara apa? Kalau dia ngantuk, cara memuaskan ngantuknya kan dia tidur.
Bisa kita lihat di beberapa data di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Bagaimana kemudian itu Yesus tertidur. Ya kan? Data di dalam kitab teman Kristen itu banyak menceritakan bagaimana kemudian ketika dia berjalan bersama dengan teman-temannya menggunakan perahu di Markus 4 nomor 38, di situ Yesus tidur. Sehingga murid-muridnya mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa." Maka Yesus dibangunkan dari tidurnya. Kalau dia kemudian ingin melampiaskan rasa laparnya, Yesus kemudian makan. Itu bisa kita lihat bagaimana kemudian Yesus minta ikan goreng, bagaimana kemudian dia mencari buah ara dan seterusnya. Lalu kemudian dalam Matius 4 nomor 2 dikatakan, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus lapar. Apa solusinya? Bukan tidur, solusinya makan. Nah, Yesus mencapai usia 33 tahun menurut teman-teman Kristen. Artinya, Yesus itu duduk pada posisi lelaki jejaka tambun. Dia adalah lelaki perkasa. Kalau kita manusia biasa aja, syahwatnya, nafsunya seperti kuda, bagaimana dia yang adalah 100% orang yang diberi mukjizat? Bayangkan. Jadi dia juga punya hak untuk kawin. Dia juga punya hak untuk menikah. Dan tidak akan runtuh kekristenan kalau Yesus itu memang menikah. Kenapa? Karena kalau orang Kristen ditanya, kenapa Tuhanmu menikah? Sederhana jawabnya. Karena Tuhan saya 100% manusia. Coba kita lihat. Kenapa Yesus mati? Karena dia 100% manusia. Kenapa Yesus ketakutan? Karena dia 100% manusia. Kenapa? Karena dia 100% manusia. Harusnya percaya diri orang-orang Kristen ketika ditanya, kenapa Yesus menikah? Karena dia 100% manusia. Kan wajar itu. Nggak usah disembunyikan. Kenapa? Kalau Yesus itu benar-benar adalah utusan Tuhan, anak Tuhan yang mentaati perintah Tuhan, ada data di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang diambil dari agama lain yang mengatakan di dalam Kejadian 1 nomor 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan, burung-burung, dan apapun itu yang ada di atas muka bumi. Ini perintah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Yohanes 6 nomor 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa kehendak Bapa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu satu. Kedua, teman-teman Kristen itu selalu mengambil Yesaya 53 untuk kemudian mendudukkan nubuatan itu terhadap Yesus. Di situ jelas dikatakan, dia Yesus akan melihat keturunannya. Katanya, seperti itu tafsirannya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau Yesus itu adalah yang diceritakan dalam Yesaya 52-53, maka Anda harus menerima Yesus itu menikah. Karena oknum yang diceritakan di situ harus melihat anak keturunannya. Nah ini yang teman-teman Kristen harus paham. Jadi Yesus menikah itu nggak masalah. Karena dia memang 100% manusia. Nanti setelah dia 100% Tuhan, mustahil kemudian dia menikah. Ya, meski kemudian banyak data-data biasa digunakan oleh Adinda Slayer, ya, Dinda Kores, ya, dia tampilkan bahwa Tuhan pun menikah di dalam perspektif Yunani. Nah, ini yang perlu kita luruskan, ya. Karena Yesus itu pasti memiliki keinginan layaknya manusia seperti kita. Karena dia adalah 100% manusia. Kalau dia tidak birahi terhadap sesamanya manusia, maka saya katakan dia tidak 100% manusia normal. Ya, karena kita tahu gini, seorang laki-laki yang tidak tertarik kepada lawan jenis itu tidak normal. Kalaupun dia normal, tapi dia tidak menikah, oleh karena mungkin belum dapat jodoh, belum tertarik, belum ada menemukan wanita yang dia cocok, maka layaknya dia makan, buang hajat, dia juga harus melakukan kantongan spermanya itu harus dikempesin. Kalau tidak dia akan menjadi liar. Nah pertanyaannya, dia lampiaskan dengan cara apa birahi itu? Apakah kalau dia ngantuk dengan cara berenang? Kalau dia lapar dengan cara manjat pohon?
atau lari sepanjang hari, atau dia secara kodrat lapar, makan, ngantuk, tidur, haus, minum, birahi, lampiaskan dengan cara-cara yang halal. Atau dia mimpi basah, atau dia onani, atau seperti apa. Ingat, teman-teman Kristen mengakui Yesus 100% manusia. Sebagai manusia, tolong dihargai. Kalau dia mau menikah, jangan dilarang-larang. Kasihan anaknya orang. Demikian. Oke, panjang banget. Ya, silakan Demian. Iya, begini. Penjelasan Bang Suma yang begitu panjang. Poinnya nanti kembali lagi kan tentang nafsu gitu loh. Apakah Yesus punya nafsu atau enggak? Cuman penjabarannya saya dengar aja sampai saya ngantuk ini benar nih. Ya, jadi saya tanggap ya apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Saya nggak panjang-panjang karena ini penjelasan yang simpel, nggak usah kita berkhotbah karena kita diskusi itu beda sama berkhotbah. Kalau berkhotbah itu biasanya harus di masjid ataupun harus di gereja. Kalau di sini kan tempatnya diskusi gitu, tapi nggak masalah kalau mau berkhotbah. Begini, konsep mengenai Yesus 100% manusia, 100% Tuhan itu yang dipahami oleh kawan-kawan Muslim ini seperti apa gitu loh. Apakah ketika Tuhan menjadi manusia 100%, apakah dia harus berdosa? Kan tidak toh. Jadi sifat nafsu itu kan sebuah sifat. Dosa pun ketika kita melakukan dosa pun adalah sebuah sifat. Sifat sifat kita gitu. Sifat priwil kita melakukan itu. Apakah ketika Yesus menjadi manusia maka dia punya sifat melakukan dosa? Apakah ketika Yesus jadi manusia dia punya sifat seperti kita? Kan tidak. Kalau kita lihat penciptaan mulai dari Adam dan Hawa, ketika Adam itu dia diciptakan kan awalnya kan dia tidak berdosa. Dia tidak punya sifat mati, dia tidak punya sifat kotor seperti Bang Suma sekarang atau saya gitu kan. Kalau sekarang kan sebagai manusia kita mengalami yang namanya masa pubertas. Pubertas itu kan ada yang namanya mimpi basah, itu kan dialami oleh orang-orang berdosa seperti Bang Suma dan saya. Ketika manusia itu dia jatuh ke dalam dosa, sorry. Jadi kalau ketika manusia itu dia jatuh ke dalam dosa kan baru dia rasakan seperti ini. Jadi ini ada sebuah sifat gitu loh, sifat yang timbul akibat daripada dosa. Dosa itu pun adalah sebuah sifat yang dilakukan oleh kita kan gitu. Dan lain-lain sifat-sifat yang kita rasakan sekarang kan ketika manusia itu udah berdosa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu kan beda sama kita gitu loh. Dia itu bukan diciptakan dari tanah. Dia bukan hasil hubungan biologis sepasang suami istri. Sehingga sifatnya itu bisa dikatakan bahwa dia punya nafsu seperti Bang Suma dan saya. Kemudian dia punya perbuatan dosa seperti saya dan Bang Suma kan tidak seperti itu. Semua keturunan Adam itu yang lahir dari hasil biologis kan punya sifat itu. Tapi kalau ada seorang oknum yang tidak lahir atas hubungan biologis, bagaimana bisa kita katakan dia mempunyai sifat itu? Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, apakah mereka punya sifat kotor sama seperti Bang Suma dan saya? Kan tidak ada kan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak melakukan dosa, mereka tidak punya pikiran kotor seperti saya dan Bang Suma kan gitu. Artinya kan harus dibedakan gitu loh. Ketika manusia udah jatuh ke dalam dosa, dia punya sifat-sifat seperti yang tadi Bang Suma terangkan, kawin dan sebagainya, dan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Begitu sang Mesias ini. Mesias ini kan dia beda sama kita, dia tidak diciptakan dari tanah. Dia kan adalah firman yang kemudian menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau Bang Suma mengatakan dia harus menikah, artinya dia mengalami yang namanya mimpi basah, terus kemudian punya hasrat, itu tidak nyambung sama sekali gitu loh. Alkitab mengatakan gini loh, Yesus itu tidak punya dosa, dia tidak berdosa. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus mempunyai hasrat, ini bertentangan dengan kalimat Yesus tidak berdosa. Jadi kalimat itu gugur. Kenapa? Karena dia bukan keturunan Adam yang berdosa, yang mempunyai natur itu. Natur untuk melakukan dosa kan begitu. Jadi harus dibedakan. Jangan kemudian ketika ada kalimat bahwa Yesus menjadi manusia, kemudian dia 100%, maka sifat-sifat itu disamakan gitu loh. Nggak seperti itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan 100% manusia, full man and full God,
Maksudnya adalah wujudnya itu sama seperti kita manusia pada umumnya. Dia mempunyai tangan seperti kita, dia makan seperti kita, terus kemudian dia punya kaki seperti kita. Artinya wujudnya itu serupa dengan kita 100%. Itu yang dimaksud, bukan yang tadi Bang Suma bilang, punya nafsu seks, mengalami yang namanya mimpi basah dan hal-hal yang dirasakan oleh manusia berdosa seperti kita. Itu tidak dirasakan oleh Yesus karena kita ini manusia berdosa. Bahkan bisa dikatakan manusia terkutuk karena Tuhan mengutuk tanah dan kita diciptakan dari tanah. Maka dari itu kita balik kepada tanah kan gitu. Kita ini manusia terkutuk, kalau Yesus itu enggak terkutuk. Yesus itu bukan diciptakan dari tanah, Yesus itu tidak berdosa, tidak mengalami seperti yang kita alami. Keturunan Adam yang merasakan itu kan begitu. Jadi kawan-kawan Islam ini kadang-kadang kalau menjelaskan Alkitab mengenai 100% manusia, 100% Tuhan, ditafsirkan itu sesuai dengan logika Islam gitu loh, atau logika pribadi. Lebih tepatnya logika pribadi ya, karena kalau dalam agama Islam dan dalam Quran pun tidak menjelaskan seperti itu ya. Seperti itu Bang Suma, jadi jangan disamakan. Nah, kemudian di dalam Alkitab itu sudah dijelaskan, kira-kira manusianya seperti apa, keilahiannya seperti apa, kan sudah dijelaskan. Ya kan, menjadi manusia seutuhnya 100%. Itu kan firman yang kemudian menjadi daging, terus kemudian berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Itu loh yang dimaksud dengan 100% manusia, bukan sifatnya, bukan sifat natur dosanya gitu loh. Natur dosa itu dia diwariskan kepada Adam dan juga kepada keturunannya. Makanya kita merasakan mati, kita merasakan sakit, kita punya hasrat seks, kita punya pikiran kotor, itu kan namanya dosa waris itu Bang Suma. Kalau Bang Suma bilang dosa waris nggak ada, seharusnya Bang Suma nggak punya pikiran-pikiran seperti itu, tidak punya rasa sakit, terus kemudian tidak mati. Nah, baru dibilang bahwa dosa waris itu nggak ada. Penciptaan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak diskenario atau diciptakan sedemikian, tetapi semuanya itu ada karena dosa. Itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan Muslim. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami Mesias ini dia datang untuk apa gitu loh. Apakah dia datang untuk kawin, gitu kan? Apakah dia datang untuk seperti yang Bang Suma narasikan aneh-aneh tadi kan? Begini, begitu. Itu terlalu berlebihan gitu loh. Mesias ini sejak Kejadian 3 ayat 15 dia sudah ditentukan bahwa dia inilah yang akan meremukkan kepala si ular, keturunan ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya ketika dia mati di atas kayu salib. Jadi Mesias ini dia sudah dinubuatkan untuk datang sebagai juru selamat, sebagai Mosia. Dan Mosia itu adalah Tuhan menurut Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya 43 ya kalau saya nggak salah ayat 11. Jadi itu tujuan Mesias datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini loh. Yesaya 53:10. Ketika ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya, usianya akan lanjut. Kalau Bang Suma bilang ini keturunan secara jasmani, Alkitab itu ada ditafsirkan secara peshat, deras, remes, sot. Jadi banyak sekali tafsiran. Jadi tidak setiap kata-kata di dalam Bible itu ditafsirkan secara letterlek. Ya, jadi itu tujuan sang Mesias loh yang dinubuatkan oleh para nabi. Bahwa Mesias ini dinubuatkan datang menyelamatkan manusia, supaya manusia itu masuk ke dunia baru, langit baru, bumi baru. Kan begitu, yang membawa manusia masuk ke sana kan Mesias. Makanya Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Kan begitu, aku akan memberikan kehidupan kekal kepada kalian. Kalau kalian tidak percaya, kalian akan mati dalam dosa kalian. Kan begitu. Itu kan tugas Mesias yang dinubuatkan. Kalau kemudian Bang Suma mengatakan Mesias harus kawin, Mesias harus begini, begitu. Nah itu namanya menambah-nambah, tujuan Mesias datang ke dunia. Jadi dia datang untuk menyelamatkan, tapi kemudian dipaksakan untuk menikah dan sebagainya. Dan itu bertentangan dengan apa yang dinubuatkan. Mesias itu bukan manusia, tetapi berwujud seperti manusia. Bahkan Yesaya sendiri mengatakan dalam Yesaya 9 ayat 6 bahwa dia adalah Allah. Dalam Igeret Harambam, Rabi besar Yahudi mengatakan, ayat itu untuk Mesias loh. Jadi Mesias memang dari sananya udah Tuhan. Kalau Tuhan mana mungkin Tuhan kawin. Kalau Mesias itu tidak diciptakan dari tanah, dan dia bukan Bani Adam, ngapain dia kawin? Kalau yang namanya kawin itu kan Bani Adam, keturunan Adam.
Karena memang mereka diciptakan, manusia itu diciptakan untuk beranak cucu. Kalau Yesus kan bukan Bene Adam, ngapain dia harus disuruh kawin atau menikah? Jadi Yesus menjadi manusia itu jangan ditafsirkan seperti penciptaan manusia seperti Adam. Itu nggak nyambung sekali gitu Bang semua. Mungkin bisa dipahami loh ya. Oke. Yang pertama, Anda mengatakan Yesus itu bukan Bani Adam. Tapi kitab Anda mengatakan Yesus Bani Adam. Lukas 3 nomor 38. Bene. Iya, Bene itu anak laki-laki. Dia adalah keturunan Adam. Itu satu. Kedua, Roma 1 nomor 3. Berasal dari benih Daud. Fakta di lapangan, dia dilahirkan oleh manusia. Siapa nama manusianya? Maria. Hanya iman, doktrin, dogma yang bisa membutakan akal itu untuk tidak menerima bahwa Yesus itu adalah manusia. Itu kedua. Yang ketiga, coba Anda lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka orang itu berasal dari Tuhan. Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Dia tidak datang sebagai Tuhan. Kedatangannya sebagai manusia mencerminkan dia berlaku seperti manusia. Tidak ada kekuatan yang kemudian bisa menghalangi kedatangan Yesus sebagai manusia. Orang Islam nggak bisa membantah itu. Orang Islam seperti apapun ilmunya tidak akan membantah Yesus datang sebagai manusia. Karena kenapa? Ciptaan Tuhan itu tidak semuanya datang sebagai manusia. Ada sebagai kucing, ada sebagai ayam, ada sebagai pohon, ada sebagai api, ada sebagai semua. Semua yang berasal dari mulut Tuhan, dari firman Tuhan itu terjadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yesus datang sebagai manusia. Nah, apesnya ketika diterangkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dialah penyesat dan dialah antikristus itu. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu manusia yang bisa menikah, bisa kawin, bisa punya anak, Anda adalah penyesat dan Anda adalah antikristus. Selesai. Ini data. Jadi kita nggak bisa sembarangan berbicara. 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengakui dan menutup diri untuk memahami Yesus menikah, itu berarti dia sama halnya menolak kedatangan Yesus sebagai manusia. Makanya saya katakan sebagai manusia Yesus wajar nikah, Yesus wajar kawin. Kenapa dihalang-halangi? Sementara data di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia itu adalah Mesias, dia bukan manusia, Anda salah lagi. Karena Mesias itu manusia. Makanya kalau kita berbicara mengenai Mesias, proses daripada penamaan Mesias ini harus diakui secara budaya, secara keyakinan, secara religius, bahwa saya berbicara mengenai Mesias yang lebih tahu adalah orang Yahudi. Kristen itu cuma tahu kulitnya tentang Mesias. Tapi yang tahu intisari dari para Mesias itu adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka beribu tahun menunggu kemudian Mesias yang mereka tunggu. Apa yang mereka tunggu tentang Mesias? Apakah sama Mesiasnya orang Kristen dan orang Yahudi? Tidak. Mesiasnya orang Yahudi bukan Tuhan. Mesiasnya orang Yahudi manusia, raja, layaknya Daud, Salomo, layaknya Musa, layaknya Harun, layaknya Saul. Itu yang mereka tunggu. Sedangkan Mesias versi Kristen adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Wajar kalau kemudian menolak Yesus itu menikah. Coba Anda lihat betapa adanya sesuatu yang tidak beres ketika hanya Yesus yang disebut Mesias. Sementara Mesias itu adalah orang yang diurapin. Orang yang kemudian diminyaki. Orang yang ditasbihkan. Nah, Saul juga adalah orang yang sama seperti Yesus. Dia juga diurapin. Salomo juga diurapin. Elisa juga diurapin. Harun juga diurapin. Daud juga diurapin. Tapi ketika masuk ke Indonesia, kata urapan itu, ya, kata Mesias itu diganti dengan urapan. Tapi Yesus yang juga adalah orang yang diurapi, tetap diberi julukan Kristus. Diberi julukan
Mesias, seakan-akan dia sendiri Mesias. Lalu kemudian saudara, ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak memiliki nafsu karena dia bukan keturunan Adam. Tadi saya sudah kasih data ya, bahwa Yesus itu adalah anak Adam. Dan pendeta-pendeta besar, sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, sekolah bayar mahal-mahal, untuk kemudian mereka membuat karikatur Yesus itu 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Artinya, kalau Yesus tidak memiliki birahi, karena dianggap dia adalah bukan keturunan Adam, sehingga dia tidak memiliki dosa waris, apa yang ingin sebenarnya dijajakan oleh teman-teman Kristen? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang memiliki birahi adalah orang yang jatuh ke dalam dosa waris. Seakan-akan. Dan itu sudah fakta. Seakan-akan bahwa nafsu birahi itu adalah dosa. Padahal perintah Tuhan di dalam kitab mereka harusnya mereka itu pahami dengan baik. Perintah Tuhannya, aku memberkati mereka, kata Allah. Di dalam Kejadian 1 nomor 24. Aku memberkati mereka. Aku perintahkan mereka untuk beranak cucu. Berarti perintah beranak cucu itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Birahi terhadap lawan jenis, itu adalah suatu kemuliaan. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah hukum Allah. Tapi kemudian Islam datang mengatur bagaimana cara ya sistem yang dilakukan kemudian secara syar'i untuk kemudian menghalalkan antara proses laki dan perempuan. Beranak cucu ini perintah. Berarti manusia dilengkapi dengan birahi. Kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, lalu kemudian ada potensi kemudian pada dirinya itu sebagai laki-laki untuk menikah dan tidak menikah, berarti dia menyalahi perintah Tuhan. Nah, sekarang yang harus dipahami di sini adalah konsep Kristen yang mendudukkan Yesus itu sebagai bujang. Yesus 100% manusia, Yesus 100% bujang. Ya. Ini yang harus dipahami. Itu konsepnya Kristen. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kemudian pola yang diajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak punya birahi, itu berarti Yesus bukan 100% manusia. Kenapa? Karena perintahnya dia itu harus beranak cucu. Yohanes 6 nomor 38, Yohanes 17 nomor 4. Ya. Yesus sama sekali tidak menggenapi kehendak Allah agar manusia itu beranak cucu yang banyak. Padahal konon ceritanya kalau kita bercerita tentang teman-teman Kristen di dalam Lukas 24, ya, aku akan menggenapi segala apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Nabi Musa. Berarti dia juga kena, dia harus beranak cucu. Memang secara nyata kita lihat di lapangan, sebagian teolog mengajarkan bahwa tidak semua lelaki itu beranak cucu. Disebabkan karena apa? Karena ada banyak hal, faktor, terutama Yesus. Padahal perintahnya kemudian, apabila Yesus itu memiliki hakikat manusia, dan kemudian tidak menggenapi mandat beranak cucu atau perintah beranak cucu, itu berarti Yesus melanggar sunnatullah. Yesus melanggar perintah Tuhan. Ya, karena ada perintahnya gini, ada pernyataannya gini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau Yesus itu melakukan perintah-perintah Tuhan, maka sejatinya dia pasti akan melakukan perintah untuk beranak cucu. Karena pada saat itu posisinya adalah 100% manusia. Dia bahkan menyerahkan nyawanya untuk kemudian mentaati perintah Dia yang telah mengutus dirinya. Lalu kenapa dia tidak mentaati perintah untuk beranak cucu? Ada apa rupanya? Anda mengatakan karena dia pada dirinya itu tidak ada dosa waris. Loh, seakan-akan dosa waris itu adalah ketika kemudian manusia itu nafsu terhadap lawan jenis. Kalau demikian adanya, Adam dicipta di awal mula, sudah dilengkapi dengan kelamin, berarti Tuhan merencanakan agar Adam dan keturunannya jatuh ke dalam dosa.
sekiranya Tuhan tidak mau agar manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam dicipta tanpa kelamin. Hawa dicipta tanpa kelamin. Tapi apalah jadinya manusia tanpa kelamin? Apakah layak disebut manusia yang sempurna? Tidak. Oleh karena itulah kemudian Yesus datang, pada hari ke-8 dia disunat, dia memiliki jenis kelamin, harus digunakan senjatanya itu sesuai dengan sunnatullah. Kalau tidak, maka silakan Anda pilih, apakah dia sakit, apakah dia mandul, atau dia bukan 100% manusia. Nah, kalau bukan 100% manusia, lalu apa dia? Kalau dikatakan, oh dia 100% Tuhan. Kalau dia Anda yakini 100% Tuhan, berarti kematiannya di tiang salib bukan apa-apa. Tidak ada artinya kematiannya itu. Kalau dia 100% Tuhan, maka mujizat-mujizat yang dia lakukan di depan manusia itu tidak ada artinya. Kenapa? Dia Tuhan. Yang luar biasa kalau Bang Handi yang melakukan mujizat. Kenapa? Bang Handi bukan Tuhan. Bang Handi membangkitkan Lazarus. Bang Handi luar biasa. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhan menurut kalian, 100% Tuhan, 100% manusia, membangkitkan orang mati, tidak ada apa-apanya. Ibarat orang dewasa berlari, itu nggak ada apa-apanya, karena memang sudah kodratnya. Kalau bayi yang berlari, baru lahirnya, langsung lari, itu baru luar biasa. Tuhan, bos, membangkitkan orang mati, apalah artinya? Nggak ada artinya tuh. Jadi yang benar adalah Yesus itu utusan Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa sehingga dia disebut sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah, hukum alamnya dia laki-laki kudu wajib dia menikah. Karena dia mengajarkan contoh. Kenapa Yesus harus menikah? Karena Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau Yesus tidak menikah, orang Kristen sedunia telah melakukan pelanggaran karena tidak mencontohi suri teladan yang dibawa oleh Yesus. Apa itu? Tidak menikah. Harusnya orang Kristen semuanya tidak menikah. Kalau menjadikan Yesus itu sebagai contoh suri teladan yang baik, gembala yang baik, lalu kemudian ketika semiliar manusia Kristen tidak menikah, maka perintah Tuhan semuanya dibantah. Beranak cucu lah, ternyata Kristen tidak beranak cucu. Tapi faktanya, Kristen beranak cucu. Mencontoh kepada Yesus, mereka salah. Tidak mencontoh kepada Yesus, mereka juga salah. Yang benar kemudian adalah, Yesus itu pasti melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan dalam hubungannya dengan lain jenis. Demikian. Oke, langsung aja ya Bang Handi ya. Langsung aja. Oke, jadi kalau misalkan mengikuti teladan, Bang Suma itu nggak mengikuti teladan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu menikah istrinya banyak, sedangkan Bang Suma istrinya berapa ya? Pastinya nggak sampai 3 kan atau 4 kan. Sedangkan Nabi Muhammad kan lebih dari itu, artinya kan Bang Suma ini nggak taat gitu loh. Jadi nggak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, bahwa dia istrinya banyak, tapi yang diperbolehkan kan 4 gitu. Dan Bang Suma kan tidak mengikuti itu, jangan ajaran. Tapi kalau teladan itu enggak. Jadi kalau dibilang bahwa Yesus enggak nikah, maka kita harus enggak nikah, harus mengikuti teladannya. Saya pikir Bang Suma juga harus menikahi istri sebanyak, wanita sebanyak yang Nabi Muhammad nikahi. Biar kita pakai standar yang sama begitu loh. Yang orang Kristen teladan itu adalah ajaran Yesus. Ajaran loh, sama seperti orang Islam. Mengikuti ajaran Muhammad. Bukan ketika Muhammad kawin berapa, orang Islam harus ikuti kawin berapa, kan bukan seperti itu. Jadi kita harus berpikir rasional dengan menggunakan akal sehat dalam menjelaskan segala sesuatu. Begini, yang tadi Bang Suma jelaskan ya tentang pernikahan. Di dalam Alkitab itu ada nabi-nabi yang nggak nikah loh. Misalkan Elia itu kan dia nggak nikah. Apakah dia berdosa? Kan tidak toh. Dia seorang nabi yang mulia. Nabi yang luar biasa, bahkan sampai dia diangkat ke surga karena saking mulianya dia itu, dia nggak nikah. Apakah dia masuk neraka karena dia melanggar? Kan enggak. Jadi nikah itu bukan kewajiban Bang Suma. Memang manusia itu harus menikah. Tapi nikah itu bukan kewajiban Bang. Sebagai manusia yang sempurna, memang kita harus mempunyai istri, supaya kita punya anak-anak, anak-anak kita punya anak, dan memenuhi bumi, gitu kan. Dan tidak ada perintah di dalam Alkitab itu seluruh
manusia tanpa terkecuali harus menikah gitu loh. Yang enggak seperti itu juga kan, ada beberapa nabi yang enggak menikah, ada juga yang menikah. Ada rabi yang enggak menikah, ada juga yang menikah. Ya kan? Jadi kita enggak boleh kayak gitulah. Nah, perintah menikah di dalam Bible Bang Suma itu diperintahkan kepada keturunan Adam, kepada Adam dan keturunannya. Kan begitu. Kejadian 1 ayat 26 yang tadi kan, dan seterusnya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Perintah itu kepada siapa sih? Kepada Mesias. Iyakah kepada Mesias sang firman yang menjadi manusia? Kan enggak toh. Perintah itu kan kepada keturunan, kepada Adam dan juga kepada keturunannya. Kan begitu, bukan kepada sang Mesias yang lahir dari seorang wanita perawan dan yang bukan keturunan Adam secara jasmani ya, secara biologis. Ya, jadi harus dibedakan itu ya, bahwa perintah menikah hanya bagi keturunan Adam secara biologis, dan Yesus itu kan bukan keturunan Adam secara biologis. Al-Quran surah Maryam mencatat bahwa Yesus itu kan dia lahir dari seorang Isa itu kan dia lahir dari seorang wanita perawan, ya kan? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan secara langsung, meniupkan roh ke dalam perut Maria. Terus kemudian dagingnya itu dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan dari tanah. Kalau dari tanah, apakah Allah mengambil tanah terus taruh di dalam perut Maria? Nanti itu mungkin dijelaskan ya secara rinci oleh Bang Suma. Kira-kira daging Isa Al-Masih itu dari mana sih? Kan di dalam Quran itu kan cuma dibilang roh aja yang dihembuskan. Terus dagingnya ini dari mana nih? Dari tanah kah, ditaruh di dalam perut, atau dari mana? Nah, kemudian saya udah menjelaskan dari awal mengenai yang namanya sifat ya. Kalau sifat itu, misalkan saya kasih contoh ya, bencong itu adalah sebuah sifat. Tidak semua manusia itu dia punya sifat yang namanya sifat bencong loh. Ada manusia yang karena gangguan jiwanya dia gila, atau karena otaknya gimana istilahnya, gring-gring ya, kalau bahasa kami itu kayak gitu. Gring-gring itu kayak contohnya kadang-kadang itu dia jadi laki-laki, kadang-kadang dia jadi perempuan, itu kan sifat manusia gitu loh. Dan setiap manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan. Begitupun yang namanya nafsu. Nafsu itu adalah sebuah sifat Bang Suma. Ingat ya. Jadi menjadi 100% manusia itu tidak harus mengambil seluruh sifat manusia, bencong, terus kemudian nafsu, dan semua yang tadi Bang Suma maksud. Jadi itu namanya mencampur adukan gitu loh. Mencampur adukan antara sifat dan juga 100% manusia. Ini maksudnya apa gitu loh. Dari awal itu saya sudah menjelaskan gitu loh. Yang disebut sebagai 100% manusia adalah firman yang menjadi sama seperti kita, wujudnya loh. Makanya disebut 100% manusia. Bukan sifat jahat manusia itu sama seperti firman yang menjadi manusia itu yang disebut 100%. Atau ketika dia menjadi 100% manusia, sehingga dia pun mempunyai sifat-sifat setan seperti kita. Kan tidak seperti itu. Bahwa sifat-sifat setan yang kita miliki, sifat-sifat jahat yang kita miliki, itu adalah natur dosa. Kita melakukan dosa itu adalah natur dosa. Kita melakukan misalkan pembunuhan, terus melawan orang tua, melawan perintah Tuhan, itu semuanya kan natur dosa Bang Suma. Dan itu Tuhan tidak ciptakan, itu yang membuat manusia seperti itu kan karena dosa. Karena dosa sehingga manusia mempunyai sifat-sifat seperti itu. Namun kalau di dalam Islam itu beda lagi. Tuhan itu menetapkan kematian, Tuhan menciptakan manusia memang sudah kayak gitu, yaitu menaruh nafsu kepada dia. Jadi dia punya sifat-sifat yang buruk sebenarnya ciptaan Tuhan. Nah ini berbeda konsep. Jadi dalam Kristen itu Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Tapi dalam Islam, beberapa kawan-kawan selalu mengatakan bahwa kejahatan dan kebenaran, kejahatan dan kebaikan itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita berbeda. Tuhan kami adalah sumber kebenaran. Dia tidak merancangkan kejahatan. Kalau Tuhan Bang Suma mungkin beda lagi. Bahwa kejahatan ditetapkan dan juga diizinkan oleh Tuhan. Kan begitu ada ayatnya dalam Quran. Bahwa kejahatan Tuhan yang izinkan, kan gitu. Kemudian, bahwa Mesias atau yang tadi Bang Suma bilang, bahwa Mesias yang dipahami oleh orang Yahudi itu bukan Tuhan. Karena seperti Daud, Musa, kan mereka juga Mesias. Kores itu kan Mesias. Tapi lebih tepatnya itu adalah Masiah. Tapi kalau Hamasiah,
itu secara spesifik kepada yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai sekarang, yang kemudian belum datang bagi mereka. Dan kalau Bang Suma bilang yang lebih paham tentang Mesias itu adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi mengimani Mesias itu bukan Tuhan, saya punya data nih Bang Suma ya, saya punya data dari Yahudi, bukan dari Kristen, ini dari tulisan Rabi Besar Yahudi yang sangat terkenal di abad 12 ya, abad 12, Rambam namanya, Rabi Mose Maimun. Dalam Igiret Harambam ini, lihat ya, dia mengatakan bahwa Mesias itu roh Tuhan ada padanya nih. Jadi, tafsirannya dari Yesaya 11 ayat 3. Roh Tuhan ada padanya. The Spirit of God upon him. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira kayak gitu ya. Dan kebenaran akan menjadi ikat pinggangnya. 6 sebutan ilahi dianugerahkan kepadanya ini. Jadi Mesias ini dia punya 6 sebutan ilahi loh. Ini menurut Rambam, bukan menurut Irenaeus, bukan menurut Polikarpus, bukan menurut Hippolytus, tapi ini menurut orang Yahudi loh ya, bukan Bapak Gereja. 6 sebutan ilahi dianugerahkan kepadanya sebagai bagian. Berikut menunjukkan sebab seorang anak telah lahir bagi kita dan seorang putra diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di atas pundaknya, dan dia disebut Peleo et El Gibor, Avi Ar dan Shalom. Jadi ini gelar-gelar yang apa namanya disebutkan kepada Hasyim, dan Mesias ini disebutkan sedemikian itu, gelar-gelar ilahi ini disebutkan kepada Mesias ben David. Ini jelas loh ya, bukan dari Kristen loh ya. Jadi kalau Bang Suma bilang bahwa kita harus dengarkan orang Yahudi, bagaimana mereka menafsirkan tentang Mesias itu Tuhan atau bukan sih? Ini loh Igirat Harambam, menurut Rambam. Mayoritas orang Yahudi itu mengikuti Mesias yang disampaikan oleh Rambam, karena mayoritas orang Yahudi adalah ortodoks, Yahudi ortodoks ya. Seperti itu Bang Suma tentang sang Mesias menurut orang Yahudi. Artinya iman kami ini bukan secara internal klaimnya gitu loh, bahwa kita mengimani Yesus sebagai Tuhan ini cuma klaim aja atau menjadi-jadikan, enggak. Tapi memang dia dari sananya sudah dinubuatkan sebagai Tuhan gitu loh. Yesaya 9 ayat 6 itu kan nubuatannya. Yang menurut Rambam itu kan kepada dia, kepada sang Mesias. Kemudian nubuatan-nubuatan dia lain, misalkan apa ya nubuatannya tentang anak manusia. Nah itu kan yang menghakimi dunia kan dia, anak manusia, di Daniel 7 itu. Dan di dalam Mazmur dikatakan apa? Yang menghakimi dunia adalah Hasem. Artinya kan sama aja Hasem dan anak manusia ini, sang Mesias ini. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu tahu siapa Mesias ini. Hanya saja mereka biar kelihatan beda dengan orang Kristen. Makanya ada Yahudi-Yahudi TikTok atau Yahudi-Yahudi KW kan, yang mengatakan Mesias bukan Tuhan, itu nggak tahu apa-apa tentang Yahudi. Nggak pernah itu baca literasi-literasi Yahudi. Ya, jadi seperti itu, bahwa Mesias itu Tuhan, nggak mungkin Tuhan kawin. Yang kedua, Mesias itu tujuannya datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan ada nubuatannya Yesaya 53, banyak sekali ayatnya. Jadi tujuan Mesias itu bukan datang untuk kawin seperti Nabi Muhammad. Tapi tujuan Mesias datang itu untuk menyelamatkan kita loh yang sudah berdosa ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Sebab inilah hidup yang kekal, yaitu supaya setiap orang yang supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Jadi keselamatan hidup yang kekal itu hanya percaya kepada Tuhan yang benar yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk kita itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada nabi lain yang membawa keselamatan seperti Nabi Muhammad, sudah pasti penentang ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan dia, tapi Muhammad mengatakan dia sebagai nabi terakhir yang membawa keselamatan. Padahal tidak ada nabi di dalam perjanjian lama yang mengklaim bahwa dia membawa keselamatan. Malahan mereka bernubuat seperti Yesaya, Daud, terus kemudian Musa, Salomo. Mereka bernubuat Mesias lah yang akan memberikan keselamatan. Jadi dari sananya Mesias itu sudah dinubuatkan untuk datang menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan datang untuk nikah, dan sifat-sifat bejat dari manusia itu tidak ada pada Mesias. Karena Mesias itu bukan Bene Adam secara jasmani, secara biologis. Dalam Quran aja tidak ada narasi bahwa
Isa Al-Masih itu diciptakan dari tanah loh, tapi dimasukkan roh kan, ditiupkan. Dan dagingnya dari mana? Nanti Bang Suma jawab itu. Seperti itu, jadi kita nggak bisa mencocok logi. Kalau dibilang bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia yang tidak mengakui mereka adalah antikristus, ya betul sekali gitu loh. Kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya datang sebagai daging ya, menjadi daging gitu. Kalau dibaca bahasa aslinya. Nah, sebagai daging itu datang sebagai daging, menjadi daging. Itu kan Sang Firman yang menjadi daging. Sampai sekarang itu orang Islam nggak percaya bahwa Yesus itu Sang Firman yang menjadi daging. Jadi siapakah antikristus yang dimaksud oleh Rasul Yohanes? Ya nggak perlu saya bilang lah, nggak perlu saya sebut siapa. Kita bisa melihat kenyataannya sendiri. Seperti itu Bang Suma loh ya. Jadi jangan kita samakan Mesias dengan Nabi Muhammad yang bisa kawin. Jangan kita samakan Mesias dengan Musa yang bisa kawin. Atau Salomo yang punya banyak istri. Atau Abraham yang punya 2 istri, 3 istri. Dan nabi-nabi yang lain. Mesias itu tidak dinubuatkan bahwa dia datang untuk kawin-kawin. Dan Mesias itu bukan Bene Adam secara biologis. Tidak bisa kita samakan. Tidak bisa kita umpamakan bahwa dia begini, tidak bisa. Dan perintah tentang kawin hanyalah bagi Bene Adam secara jasmani. Itu yang benar. Dan semua Bene Adam tidak semuanya harus kawin. Ada juga nabi yang gak kawin, ada nabi yang kawin. Apakah mereka nabi yang gak kawin itu salah? Kan enggak. Gitu Bang Suma ya, penjelasan dari kitab kami dan iman kami, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sangat menarik ya apa yang saudara coba untuk pelintir dari ajaran orang-orang Yahudi tentang Mesias. Geli saya lihatnya. Ya, ketika Anda membawa Rambam, lalu kemudian Anda mendefinisikan secara Anda mentafsirkan sendiri, yang dimaksud ketika Tuhan menaruh rohnya di atas, dia itu di atas mana? Di atas hambanya, bukan di atas Tuhan. Bukan Tuhan kemudian menyimpan roh di atas Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 42 nomor 1. Jadi kita nggak usah terlalu jauh membawa sebuah literasi. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Inilah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah hamba Allah. Bukan Allah itu sendiri. Bukan Tuhan itu sendiri yang kemudian datang ke atas muka bumi ya menjadi manusia, bukan. Apa yang kemudian saudara Demian jelaskan tentang nubuatan yang tadi Anda bawa? Banyak nubuatan-nubuatan seperti itu, tetapi bukan kemudian merujuk kepada Yesus. Tuhan telah berfirman dan ia tidak akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya untuk Melkisedek. Itu bukan untuk Yesus. Karena Yesus tidak pernah menjadi imam. Yesus tidak pernah menjadi pemimpin. Lalu Mazmur 110 nomor 6 dikatakan, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Yesus tidak pernah melakukan itu. Inilah Mesias yang ditunggu. Ya. Lalu kemudian Yesaya 11 nomor 1, nomor 2. Damai sejahtera, apa dikatakan? Satu tunas akan keluar dari tunggu Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 11 nomor 3. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang saja. Itu bukan untuk Yesus. Yesaya 11 nomor 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Juga bukan Yesus. Tidak ada kemudian hal hukum yang dibawa oleh Yesus. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia hanya menetapkan dan mengukuhkan, mengembalikan hukum-hukum Taurat untuk ditetapkan dan diterapkan dalam pemahaman terhadap bagi Bani Israel. Baca Matius 5. Aku datang bukan untuk meniadakan.
tapi untuk menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi lenyap, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda secara serampangan kemudian mengambil kitabnya orang, kemudian Anda definisikan sesuai dengan kehendak Anda, itu Anda akan ditertawakan. Saya sendiri rada-rada apa gitu loh. Anda membawa kitabnya orang, kemudian Mesias itu adalah Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia. Anda keliru besar. Mesias itu adalah manusia yang kemudian diberi kekuatan, diberi mujizat, diberi tanda-tanda, diberi roh oleh Tuhan untuk kemudian Mesias ini mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum yang dia bawa. Yesaya 42 nomor 1. Lalu kemudian saudara membawa Yesaya 9. Coba kita lihat Yesaya 9 ini. Sebab seorang anak telah lahir, Yesus belum lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesus kalau Anda itu adalah Mesias dan dia adalah putra, dia bukan Tuhan. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Yesus tidak punya pemerintahan. Dan tidak ada pemerintahan di atas muka bumi ini mengasaskan asas Yesus. Nggak ada. Bahkan Anda mengatakan kemarin, Kristen adalah ajaran untuk pribadi-pribadi. Bukan untuk pemerintahan. Gugur di sana. Supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menegakkan pasukan untuk kemudian menaklukkan Yerusalem. Untuk mengalahkan Yerusalem. Mengalahkan rabi-rabi Torah, mengalahkan imam Yahudi untuk kemudian menghilangkan hukum Torah, melawan hukum Torah, kemudian menjadikan hukum kasih itu sebagai lambang negara, lambang pemerintahan. Nggak ada. Yesus tidak pernah itu. Dia menghancurkan sinagogi, membubarkan orang-orang jemaat-jemaat Yudaism, menghapuskan hukum Torah, menghapuskan hukum kisah, menghapuskan hukum pewarisan dan seterusnya. Yesus tidak pernah lakukan itu kepada orang-orang Yahudi, apalagi kepada orang Romawi, apalagi kepada orang Yunani, apalagi kepada orang Asia, apalagi orang Indonesia. Jadi Anda jangan serampangan mengambil kitabnya orang, mendudukkan Tuhan Anda yang manusia yang lahir di kandang binatang itu sebagai Mesias yang ditunggu oleh empunya kitab. Yesaya 42 nomor 4 coba Anda lihat. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menyatakan hukum di bumi. Segala pulau akan mengharap pengajarannya. Di mana Yesus melakukan itu? Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Umur 33, Pak, pudar dia. Dibasmi oleh Kaisar Romawi dan juga bantuan imam-imam Yahudi. Lalu apa yang ingin Anda jajakan di situ? Dikatakan tidak akan patah terkulai. Bukan cuma patah dia, malah dicabut nyawanya. Menurut konsep kalian, dibunuh Yesus ini di atas tiang salib. Gugur. Sampai ia menyatakan hukum di bumi, ia tidak akan pudar, ia tidak akan patah terkulai. Faktanya hukum apa yang Yesus bawa? Gak ada. Hukum kasih itu nongol belakangan, diajarkan oleh oknum-oknum lain. Sementara Yesus ketika dia datang, hukum apa yang dia bawa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri. Gimana mau menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum? Kalau berkata pun dia nggak mampu. Kalau berbuat pun dia tidak bisa. Gimana dia? Untuk menaklukkan 11-12 muridnya saja dia nggak mampu. Menaklukkan Yudas saja dia nggak sanggup. Bagaimana dia mau menaklukkan bangsa-bangsa yang lain? Nggak bisa. Sementara kalau Anda mengatakan lagi bahwasanya di saya itu nyata sekali bahwa Rambam itu telah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Mesias itu Tuhan. Aduh, Anda keliru di situ. Ketika dikatakan Yesaya 42 nomor 6, coba Anda lihat. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk menjadi penyelamat, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kalau Anda ingin mengatakan itu Yesus, nggak nyambung. Coba kita urai. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk menjadi penyelamat. Apakah itu Yesus? Tidak. Kalau Anda ingin menjadikan itu, oh dia penyelamat, dia mati di atas tiang salib. Tunggu dulu. Itu tidak ada korelasi daripada nubuatan-nubuatan terdahulu di mana Tuhan akan datang mengutus seorang Mesias mati di atas tiang salib. Nggak ada. Yang diajarkan kemudian ketika orang-orang terdahulu itu melakukan dosa, maka mereka menghapus dosa mereka dengan kurban hewan. Bahkan Yesus dalam kitab Anda Matius 8 nomor 4 mengajarkan untuk berkorban hewan. Lalu dikatakan telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau. Sementara Tuhan di dalam Yesaya 43
nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Engkau aku bentuk menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, sekarang Anda mengatakan ajaran Kristen itu bukan untuk bangsa-bangsa. Ajaran Kristen itu untuk pribadi-pribadi. Yang dikatakan untuk bangsa-bangsa ketika ajaran itu mampu dijadikan sebagai koridor, sebagai hukum di dalam berasas negara. Jadi ada oknum lain yang dimaksud Mesias ini. Makanya saya ingin mengatakan kepada Anda terbuka, Mesias yang ditunggu sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Itu sudah. Bukan Yesus. Rasul Muhammad SAW, Mesias yang ditunggu. Dialah yang menyatakan hukum-hukum di atas muka bumi ini. Kemudian Anda lihat di dalam Yesaya 42 nomor 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Ayat ini, ya, tanpa mengurangi makna sedikit pun saya katakan kepada saudara, siapakah sebenarnya utusan Allah yang dijanjikan tersebut, yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi sebagai sang Mesias? Siapa? Itu harus dengan jujur kita akui bahwasanya tidak mungkin yang dimaksud di sini adalah Yesus. Tidak mungkin. Karena Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa manapun. Itu yang perlu saudara saya pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan, siapa bilang Mesias itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Buktinya ada di dalam Yesaya 11, ada dalam Yesaya 9 dan seterusnya. Saudaraku demikian, Anda rugi belajar terlalu jauh. Kalau ternyata hal yang ingin Anda jajakan kemudian, Anda ingin memproklamirkan diri Anda sebagai penyesat dan antikristus. Saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7, itu adalah kitab Anda. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus. Dan memang benar. Saudara-saudara Kristen itu anti-Yesus, anti-Kristus. Dan saya katakan penyesat. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu ajaran yang tidak berasal dari ajaran Yesus. Contoh misalnya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Mesias, yang mana Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda menyesatkan. Anda sesat dan menyesatkan. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dan kitab Anda sendiri mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan dia adalah antikristus. Anda mengatakan, oh saya mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah inilah penyesatnya. Mana ada pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Nggak ada itu konsep. Kecuali konsep Romawi Yunani. Helenisme. Itu boleh. Di mana dewa-dewa mereka katakan, mereka percaya secara turun-temurun bisa menjelma menjadi apapun. Termasuk menjadi manusia. Saya kira begitu ya saudara demikian. Secara nyata ketika Anda memaksakan diri bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia sehingga dia tidak menikah, dia tidak kawin, maka Anda harus menelan pil pahitnya. Ternyata Anda dikatakan sebagai penyesat dan antikristus di dalam kitab Anda sendiri. Demikian untuk sementara. Silakan. Langsung ya Bang Handi. Oke, gini, antikristus, anti terhadap Kristus. Kalau bahasa Yunaninya adalah antikristos ya, itu bahasa Yunaninya. Artinya orang yang menentang atau melawan Kristus. Pikar Kristus dalam bahasa Yunani. Enggak, kalau antikristus dalam bahasa Yunani adalah antikristos, itu bahasa Yunaninya. Anti itu artinya melawan atau menentang, sedangkan Kristos itu artinya Kristus gitu. Jadi segala sesuatu tentang Yesus itu dilawan. Contohnya Yesus melarang jangan bercerai, terus mereka melawan kan, mereka bilang boleh bercerai. Terus Yesus bilang di sorga enggak ada perkawinan, manusia akan hidup seperti malaikat di sorga. Terus mereka bilang di sorga itu ada seks misalkan. Nah itu namanya antikris. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, tapi mereka mengatakan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Yesus mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mereka mengatakan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Yesus bilang jangan doa di jalan-jalan, kalau mau berdoa masuk ke dalam rumah. Tapi mereka mengajarkan doa di jalan-jalan aja untuk dipamer-pamerin gitu.
Itulah yang dimaksud dengan anti-Kristos atau anti terhadap Kristus. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya ditentang. Murid-muridnya yang dibimbing oleh Roh Kudus atau Roh kebenaran, mereka mengatakan bahwa Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia atau menjadi daging. Mereka tidak percaya itu. Jadi segala sesuatu yang Yesus ajarkan itu ditentang atau dilawan. Itu yang kemudian dinamakan anti-Kristus. Jadi para rasul seperti Yohanes dan juga Paulus sudah mengatakan bahwa hati-hati jangan mengikuti Injil lain atau ajaran-ajaran lain, karena akan ada orang-orang yang membawa Injil lain mengatasnamakan Yesus, tapi sebenarnya kesaksiannya adalah kesaksian yang palsu begitu. Gini, saya tanggapi dari awal ya mengenai Mesias ya. Tadi kan kalau kita pahami argumen Bang Suma sejak awal, kan Bang Suma sendiri yang bilang, gimana sih menurut Yahudi tentang Mesias itu, apakah Mesias Tuhan atau enggak? Kan Bang Suma bilang, Mesias menurut Yahudi itu kan bukan Tuhan. Nah, datanya dari mana gitu kan? Ada nggak datanya? Kan nggak ada. Makanya saya tunjukin dari Igeret Harambam. Bahwa Rambam, dia mengakui Mesias itu disebut ilahi loh. 6 sebutan ilahi itu disebutkan kepadanya. Nggak mungkin dong manusia itu disebutkan pencipta. Ya kan? Nggak mungkin dong manusia itu disebutkan Bapa yang kekal. Kan nggak mungkin. Ya kan? Karena itu berlawanan. Dia bukan pencipta. Dia bukan Bapa yang kekal. Yang Bapa yang kekal itu ya Tuhan. Pencipta ya cuma Tuhan yang pakai, bukan manusia yang pakai. Syar Shalom, Afiat, terus Peleioets, itu cuma yang disebutkan kepada manusia. Kalau menurut Nabi, itu cuma satu loh, Syar Shalom. Itu kepada siapa namanya? Siapa namanya itu? Hizkia ya. Tapi kalau 3 gelar itu tidak disebutkan kepada manusia, itu bertentangan. Manusia bukan pencipta, masa disebutkan pencipta, kan bertentangan namanya. Jadi Mesias itu memang sudah dinubuatkan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, diakui oleh Yahudi sendiri dalam Igeret Harambam. Kalau soal penafsiran mengenai Mesias sebagai imam, pemimpin, dan ayat-ayat mengenai nubuatannya itu no problem bagi kami gitu loh. Karena kan orang Yahudi itu kan mereka punya tafsiran tentang Mesias itu sendiri. Orang Kristen pun punya ayat-ayat sendiri dan penggenapannya sudah ada di dalam perjanjian baru. Misalkan Yesus sebagai imam, Yesus sebagai pemimpin, kan Yesus berkata, kerajaanku bukan di dunia ini. Mesias itu kan menjadi pemimpin di Olam Haba loh. Menurut Yahudi pun gitu. Olam Haba itu artinya alam baru gitu. Jadi dunia ini bukan akhir dari dunia, dunia yang baru akan ada. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kerajaan Yesus itu di Yerusalem yang baru. Dan itu enggak ada bertentangan dengan nubuatan. Karena yang Mesias itu dinubuatkan dia menjadi imam, dia menjadi pemimpin itu di kerajaan Yerusalem yang baru. Bukan di dunia yang sekarang. Jadi enggak ada yang bertentangan gitu loh. Nah kalau kemudian dibilang bertentangan Yesus enggak punya kerajaan, Yesus bukan imam, itu klaim aja gitu. Tapi dalam kitab kami, kitab Wahyu udah dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga, dunia ini akan diubah menjadi dunia yang baru, kan ada. Kemudian berikutnya, kita harus pahami bahwa Mesias itu memang dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Bang Suma. Segala sesuatu yang tadi Bang Suma bilang bahwa Mesias itu dia datang untuk menggenapi hukum Taurat di dalam Matius 5, itu tepat sekali. Artinya Yesus itu bukan seperti Nabi Muhammad yang mengatakan onta itu halal, kelinci itu halal, karena itu membatalkan hukum Taurat. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dia datang membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat itu kan Nabi Muhammad, karena mengatakan itu kan halal. Sedangkan Ulangan Imamat 11 ayat 4-6 dikatakan onta dan kelinci itu haram gitu loh. Itu yang poin yang kedua ya. Nah, saya kembali lagi bahwa kita harus memahami Mesias ini memang dia sudah dinubuatkan, dan apa yang digenapi di dalam perjanjian baru itu tidak bisa diganggu gugat. Karena apa yang digenapi itu ada ayatnya di dalam perjanjian lama. Nah, penjabaran-penjabaran yang tadi kemudian Bang Suma kasih dari dalilnya, yang misalkan ya, Yesaya 42 ayat 1, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan menaruh rohnya di dalam Sang Mesias itu, makanya Yesus berkata kan, roh Tuhan ada padaku, roh Allah ada padaku, ketika dia berkhotbah
kepada orang-orang Yahudi dan mereka mau melempari dia dengan batu, kan begitu. Jadi dia menggenapi ayat itu tadi di mana ya? Matius 3 ayat 17, ada di Lukas 3 ayat 22, terus kemudian ada di pasal 9 ayat 35, Markus 1 ayat 11, itu ada ayatnya, ada bintangnya, tinggal dilihat aja. Nah, cuman yang menjadi lucunya gini loh, ini ayatnya jelas loh, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau sampai sekarang orang Islam mengatakan bahwa Yesus itu hanya bagi Bani Israel, ini klaim kosong namanya nih, klaim kosong, karena dalam nubuatan Nabi Yesaya dikatakan bahwa dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Makanya Yesus berkatakan dalam Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, barang siapa yang percaya masuk surga, yang enggak percaya masuk neraka. Kalau kau tidak percaya akulah dia, kau mati dalam dosamu, kan begitu. Jadi Yesus itu menggenapi. Kalau Isa itu enggak menggenapi. Isa kan tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia cuma datang bagi Bani Israel. Yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa itu adalah Nabi terakhir Muhammad menurut klaim kawan-kawan Islam. Padahal dalam Mazmur 147 ayat berapa, 19 sampai 20 ya kalau saya nggak salah ya. Dikatakan apa? Tuhan hanya menyatakan hukumnya kepada bangsa Israel. Bahkan dalam Yohanes 4 Yesus mengatakan apa? Keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Tuhan tidak menurunkan hukum kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi loh, bangsa Israel. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, Tuhan-Tuhan bangsa lain itu adalah berhala. Jadi kalau orang Kristen menolak Islam dan juga Muhammad, ya karena bagi kami Tuhan-Tuhan bangsa lain itu adalah berhala. Dan Tuhan yang disembah oleh kawan-kawan Islam kan berbeda. Namanya Allah, sedangkan Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, Yesaya, seperti yang tadi Bang Suma kutip itu kan Yesaya berapa ya? Yesaya 43 ayat 8, 42 atau 43 yang akulah Adonai, itulah namaku. Ya kan? Nah itu artinya kan dia menyatakan namanya itu siapa. Tapi Muhammad datang membawa nama Tuhan baru. Artinya kita punya Tuhan beda. Terus kemudian kembali lagi kepada Mesias, bahwa Mesias yang menggenapi nubuatan dari Isa Al-Masih itu tidak tergenapi. Artinya Isa Al-Masih itu bukan Mesias, atau yang orang Islam percaya sebagai Al-Masih, tidak tergenapi. Sedangkan Yesus menggenapi nubuatan itu. Nah, terus kemudian tentang nubuatan Nabi Muhammad kan nggak pernah ada. Jadi kalau halo. Jadi kalau kawan-kawan Islam mengatakan bahwa ayat-ayat yang tadi saya kutip itu kepada Nabi Muhammad tidak terpenuhi kriterianya gitu Bang Suma. Tidak ada satupun nubuatan bahwa Muhammad adalah Mesias atau Muhammad menggenapi nubuat-nubuat yang tadi Bang Suma kutip. Tidak ada sama sekali. Tetapi Yesus yang menggenapi itu, Yesus yang memenuhi apa yang disampaikan. Kalau dibilang bahwa Muhammad adalah Mesias, kenapa dia bukan Tuhan? Luang Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah Tuhan, kenapa Muhammad bukan Tuhan? Jadi kami nggak pernah angkat-angkat manusia jadi Tuhan. Emang dia dari sananya udah Tuhan kok, kan begitu. Mungkin itu ya tanggapan dari saya mengenai argumen dari Bang Suma, silakan. Ntar, Mas Daniel. Bang Yuma mungkin menjawab. Oke, sorry. Oh ya. Kita termute tadi. Jadi gini, ya pertama yang Anda harus pahami, tadi ada pernyataan saudara bahwa di Al-Quran itu yang harus menjelaskan tentang Yesus atau Isa yang adalah daging. Al-Quran menerangkan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Qala innama ana rasulu rabbi, diahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak manusia jenis kelamin laki-laki yang suci. Berarti dia adalah manusia di sini. Sepenuhnya Yesus itu adalah manusia. Dan kalau ada dalam kitab Anda dikatakan orang yang tidak mengaku Yesus itu manusia, bahkan mengakuinya sebagai Tuhan, maka itulah antikristusnya, itu adalah penyesatnya. Nah, ketika saudara kemudian mengambil kitabnya Bani Israel, coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 1. Apa yang diterangkan di situ? Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada Mesias. Mesias di sini adalah orang yang diurapin, orang yang diminyaki. Ko amar yotefafe limseho. Kepada siapa? Kepada siapa? Lekores. Oke?
Jadi bukan cuma Yesus yang disebut Mesias. Kores juga disebut Mesias. Beginilah firman Tuhan. Ini yang diterangkan di dalam kitabnya orang Israel. Ko Ammar Yotefafe, Kon Ammar Hasem, Limsihu, kepada siapa? Orang yang diurapi. Siapa namanya? Kores. Jadi kalau Anda mengatakan orang Yahudi menunggu Mesias, Mesias itu adalah Tuhan, lucu, geli saya. Karena kitabnya orang Yahudi mengakui bahwa yang dikatakan Mesias, orang yang diurapi, itu bukan cuma Yesus. Bahkan di dalam konsep mereka, Yesus itu bukan Mesias. Itu yang perlu Anda pahami. Sampai hari ini orang Yahudi, tokoh-tokoh mereka tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Mesias. Tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai pahlawan. Sementara Mesias, orang yang diurapi Tuhan, yang kemudian ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, adalah mereka yang mampu kemudian menyelamatkan mereka dari perbudakan yang ada di atas muka bumi. Dari penindasan, dari penekanan, dari kemiskinan, dari kesengsaraan, dari kemelaratan, dan seterusnya. Itu yang mereka tunggu. Sementara Yesus tak satu pun kriteria yang bisa didudukkan kemudian kepada Yesus sesuai dengan standar daripada apa yang mereka sebut sebagai Mesias. Nah, itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kalau Anda mengatakan hanya Yesus yang disebut sebagai Raja Damai, Allah kekal dan seterusnya, tunggu dulu. Itu hanya makna dari penamaan Immanuel. Bukan berarti Yesus itu adalah Immanuel, dan Yesus tidak pernah disebut Immanuel memang. Kalau hanya berdasarkan seperti itu, hanya karena Immanuel itu artinya seperti yang Anda inginkan, berarti Anda harus memahami juga bahwa orang-orang terdahulu di dalam pemahaman orang Yahudi, nama-nama mereka itu juga memiliki makna-makna yang terkait dengan nama-nama Tuhan. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah menyertai kita. Itu dikatakan di dalam kitab Samuel. Ya, Samuel juga arti daripada Yeremia juga itu artinya adalah Allah yang menyertai. Dikatakan di dalam Yeremia 1 nomor 8. Jadi bukan hanya Yesus yang kemudian bisa ditobatkan sebagai Allah perkasa dan seterusnya. Kenapa? Karena itu hanya penerjemahan daripada kitab Anda, cocokologi terhadap kitabnya orang-orang Yahudi. Gitu loh. Lalu kemudian ketika Anda membaca sebuah data di dalam perjanjian baru, inilah hambaku, padanya aku berkenan, dia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini adalah cocokologi pengarang kitab Anda untuk mendudukkan apa yang ada di dalam Yesaya 42 nomor 1. Tapi tidak cocok. Tidak pas gitu loh. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Kalau dikatakan bahwa Yesaya 42 itu adalah sama seperti yang ada dalam perjanjian baru, maka itu saya katakan tidak ada nyambung-nyambungnya. Nggak cocok di sana. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus itu tidak ditaruh roh di atasnya. Yesus itu berasal dari roh. Ya. Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Jadi di atas Yesus itu tidak ada roh disimpan. Tidak ada datanya. Kecuali cocokologi pengarang kitab Anda terhadap Yesaya 42 nomor 1. Nah, coba kita lihat implementasinya dalam kehidupan Yesus. Benarkah dia menaklukkan bangsa-bangsa? Bangsa mana yang dia taklukkan? Bangsa mana? Menaklukkan Yudas saja dia nggak sanggup. Lalu bangsa mana yang dia taklukkan oleh Yesus? Nggak ada. Tapi coba lihat Rasulullah Muhammad SAW. Usianya pas, hukum-hukumnya jelas, hukum-hukumnya diwariskan, diwasiatkan, diteruskan, dilanggengkan, diamanahkan, dijalankan, diselaraskan, dan sampai hari ini hukum-hukum itu berlaku kepada siapapun. Makanya kalau Anda berbicara mengenai hukum Islam, maka dialah hukum-hukum yang ditaklukkan kepada, yang diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Tengoklah bagaimana kemudian hukum Islam itu berlaku.
Tapi kalau dikatakan Kristen, jangankan hukum yang dibawa Yesus. Hukum Kristen aja nggak bisa dijadikan sebagai asas negara. Lalu untuk menaklukkan bangsa-bangsa itu yang mana? Untuk ditaklukkan bangsa-bangsa dari ajaran Yesus itu yang mana yang mau dipakai? Ajaran kasih tampar pipi kiri. Nggak bisa dipakai itu. Bangsa mana yang bisa pakai itu? Nggak ada. Apalagi ajaran Yesus yang menurut Anda bisa dipakai untuk supaya dijadikan sebagai acuan untuk menaklukkan bangsa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau Anda mengatakan ditaklukkan untuk orang per orang, betul. Makanya kekristenan itu diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Karena bukan untuk bangsa-bangsa. Itu hanya berlaku doktrin dan dogma. Dari lorong ke lorong, bawa mapluk, bawa uang 5.000, bawa Indomie. Nah itu. Masa iya hukum Tuhan diajarkan kepada orang hanya dengan Indomie? Nggak bisa, bos. Harus dengan panji bendera, dengan gagah perkasa. Baru dikatakan hukum Tuhan diajarkan untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Kalau untuk menaklukkan dengan cara bawa Indomie, uang 5.000 di amplop, itu kan cocok. Hukum Tuhan kok seperti itu. Yang benar itu adalah apa yang diterangkan di dalam Yesaya. Itu mutlak, tidak bisa diragukan. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam pengajaran kepada kami umat Islam. Wa kathalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab. Lalu ayatnya mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Dan sungguh di atas sungguh-sungguh engkaulah Muhammad yang benar-benar akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu baru hukum yang benar. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa Al-Quran dan apa iman itu. Tetapi kami jadikan roh itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sungguh engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan. Ini yang dimaksud roh yang disimpan oleh Tuhan di atas kepala orang yang ditunjukkan sebagai hambanya, di mana mulutnya tertoreh firman Tuhan. Lah Yesus, hukum apa yang kemudian? Contoh, Yesus menerima firman nih dari Tuhannya. Yesus sampaikan kepada seluruh umat manusia, agar supaya umat manusia itu kemudian meninggalkan perintahku yang ada di dalam perjanjian lama. Itu Yesus katakan di mana? Aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat, menggantikannya dengan hukum kasih. Di mana itu Yesus ajarkan? Sementara orang-orang yang ada di sekelilingnya, ketika Yesus, Guru, engkau adalah orang baik. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka lakukan segala perintah Tuhannya. Maka lakukan segala perintah-perintah Tuhan. Lakukan segala perintah Bapa yang telah mengutus aku. Artinya, perintah Tuhan yang mengutus Yesus itu apa? Kembali kepada hukum Torah. Lalu mana hukum yang ingin ditegakkan kepada bangsa-bangsa? Nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mana ada hukum-hukum untuk Bani Israel seperti itu, untuk bangsa-bangsa seperti itu? Kalau yang dikatakan bangsa-bangsa itu, coba Anda lihat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika datang sebuah perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Allah? Ikra bismi rabbikal lati khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Ini baru hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 29 nomor 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Ikra, maka ia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan ini hanya digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kitab termaterai itu hanya Al-Quran. Tidak ada yang bisa membacanya tanpa mengawalinya dengan ikra. Sehebat-hebatnya ilmu seseorang tidak akan mampu membaca kitab Al-Quran. Karena kenapa? Dia adalah kitab termaterai. Dia akan mampu. Kecuali mereka yang melakukan ikra. Nah, ini. Tapi kalau dikatakan,
Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian ajarannya untuk menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Nyambungnya di mana, Dok? Gak nyambung itu. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai asas Islam, asas negara, maka itu pasnya dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang saya katakan dari awal. Bahwa وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Itu baru benar. Dari roh Allah datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, lalu kemudian dibukukan ajaran itu, lalu ajaran itu semuanya dilontarkan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk menaklukkan bangsa-bangsa, untuk mengikuti perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru benar. Makanya seruan Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Sementara Yesus tidak ada seruannya, wahai manusia. Dia hanya berseru, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dia hanya Israel, Israel, Israel. Orang Farisi, orang Saduki. Hanya itu aja dia seru. Adapun penambahan kemudian Matius 8 nomor 19, nomor 16 sampai nomor 20, ya itu derita Anda. Silakan Anda ribut dengan pakar Bible yang mengatakan bahwa data itu adalah data tambahan di dalam kitab saudara. Ya, saya kira begitu, Saudara Demian, bahwasanya ketika Anda berbicara, oh tadi ada yang tertinggal satu, terakhir sedikit dari saya. Sempat saya mencatat tentang kalau Anda itu mengikuti Rasulullah ya atau mengikuti Yesus, maka kita orang Kristen juga harus tidak menikah. Lalu kenapa orang Islam itu tidak menikah sama seperti Rasulullah Muhammad SAW? Saudara Demian, perintah Rasulullah itu jelas. Maka kami harus mengikuti dia. Atiullah wa atiur Rasul. Perintah Rasulullah adalah menikah. Kami menikah. Jumlahnya gimana? Kata Rasulullah, cukup satu. Andai kata Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan harus mengikuti jumlah yang dia menikah, kami ikutin. Tapi perintahnya cukup satu. Kalau kalian mampu, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau kalian tidak mampu, wajib hukumnya cukup satu. Dan hanya ada di dalam ajaran Islam yang mewajibkan pengikutnya menikah cukup satu. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak mampu, hukumnya wajib satu. Jadi kalau ada orang menikah tidak mampu adil, lihat aja keluarganya. Pasti berantakan. Anak-anaknya terlantar. Istrinya ribut. Rumah tangganya tidak berkah. Kenapa? Melanggar sunnah. Melanggar perintah. Kan diperintahkan kalau kamu mampu adil, silakan lebih dari satu. Kalau kamu tidak mampu adil, lalu kamu lakukan lebih dari satu, silakan rumah tanggamu. Lihat saja. Jadi Islam itu indah sekali ketika diperintahkan seperti itu. Wahai Suma, silakan engkau menikah lebih dari satu. Kamu boleh menikah 2 Suma, boleh menikah 3 Suma, boleh menikah 4. Tapi syaratnya, kudu wajib hukumnya adil. Lu kalau nggak mampu adil, jangan coba-coba Suma. Cukup satu. Perintah itu. Nah, jadi ini kami mengikuti Rasulullah. Kami menikah, itu perintah. Tapi tentang jumlahnya, diperintahkan cukup satu. Kalau kami nggak bisa adil. Kalau kami mampu adil, boleh 2. Kalau boleh adil. Cerminan daripada keadilan dalam berumah tangga itu, istri pertama, istri kedua bahagia. Anak-anak kami bahagia. Istri pertama, kedua akur, anak-anak kami akur. Harta terbagi dengan adil, kasih sayang terbagi dengan adil, semua terbagi dengan adil. Kalau itu bisa diimplementasikan dalam rumah tangga, tafadhal, Bang Handi mau boleh menikah 2, silakan. Bang Sul mau menikah 2, silakan. Dr. Husain mau menikah 3, monggo. Tapi syaratnya, jangan melanggar syariat Islam. Antum semua harus adil. Kalau antum tidak bisa adil, cukup satu. Kalau istri kalian sakit, puasa. Itu diajarin. La taqrabuz zina. Kalau ada keinginan menikah, bercermin dulu. Adil nggak nih saya? Kalau tidak adil, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Karena Anda tidak akan lolos dari sensor atau Anda tidak akan lulus dari dari sensor Tuhan. Anda akan dilihat oleh Tuhan. Ini gara-gara yang semalam ini gara-gara sensor. Jadi begitu, teman-teman. Ya, Anda harus adil. Perintahnya jelas. Nah, kalau
Anda mengikuti Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku Demian, maka engkau pun akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, wahai Demian. Apa pekerjaan yang aku lakukan? Tidak menikah. Atau apa yang pekerjaan yang aku lakukan? Menikah. Ikuti salah satunya. Kalau aku menikah menurutmu, maka kau pun harus menikah. Tapi kalau menurutmu aku tidak menikah, maka kau pun harus tidak menikah. Kalau kau percaya kepada aku, itu kata Yesus. Tapi kalau Rasul Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kau percaya kepada Allah dan engkau mau diampuni dosa-dosamu oleh pencipta langit dan bumi, kau mau disayangi oleh penciptamu, maka ikutilah aku. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Nikah. Kau boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi syaratnya, kalau kau mampu adil, lakukan. Kalau tidak, cukup 1. Ingat itu. Ikuti aku, ikuti instruksiku. Kalau kau sanggup, boleh 2. Tidak sanggup, cukup 1. Gitu ya, teman-teman. Jadi, saya kira sudah panjang kita berdialog pada sore hari ini. Dan di sini juga sudah masuk waktu azhar. Mungkin teman-teman. Bang, kan abang duluan tadi. Oke. Silakan. Ya, silakan Anda tanggapi. Kalau saya rasa tidak perlu ada yang saya tanggapi, maka saya akan diam untuk beribadah. Tapi kalau misalnya masih ada yang perlu saya tanggapi, saya akan muncul kembali untuk menjadi malaikatul maut bagi Demian. Silakan. Jadi gini, Bro Demian, supaya Bang Juma enggak menanggapi lagi, Bro Demian cukup menjelaskan kenapa Yesus tidak menikah, supaya nggak ada tanggapan balik. Silakan. Enggak, saya jawab aja dari awal sampai akhir, tapi saya nggak panjang-panjang, saya singkat. Oke. Please. Silakan. Artinya kan Bang Suma pun menyetujui bahwa yang kita harus ikutin adalah ajaran, bukan kepribadian seseorang itu gitu loh. Kalau perintah Nabi 4 ya harus 4, kalau nggak bisa ya 2, kalau 1 ya seperti itu kan. Nah kalau misalkan kepribadian Nabi Muhammad itu kan dia menikah lebih dari itu kan kepribadian. Kalau Yesus nggak menikah atau menikah itu kan kepribadiannya. Yang kita taati adalah ajarannya seperti yang tadi Bang Suma jelaskan. Itu simpel saja loh untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi artinya Bang Suma nggak bisa bilang bahwa kalau Yesus nggak nikah maka kita harus nggak boleh nikah. Nah kita harus pakai dan tolak ukur yang sama seperti Nabi kalian. Apakah dia melakukan ini kalian harus ikut kan? Enggak, gitu kan. Tapi yang ditaati adalah ajarannya. Nah gini Bang, Yesaya 42 seperti yang tadi penjelasan Abang. Di sini tuh dikatakan bahwa dia itu cuma menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi tidak ada yang namanya narasinya menaklukkan bangsa-bangsa, tapi menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan membawa pedang terus pakai pedang itu untuk menyerang orang supaya kemudian menaklukkan wilayahnya, enggak seperti itu. Dan kita lihat sekarang bahwa 2, berapa miliar, 3, 4 ya. Percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan lebih banyak dari Islam. Islam itu cuma 8 atau 9 miliar aja itu. Jadi Yesus menaklukkan bangsa-bangsa, hukumnya itu diterima oleh seluruh bangsa. Kan begitu. Jadi Muhammad tidak menggenapi nubuatan yang tadi, tetapi Yesus yang menggenapi. Karena hukum-hukum itu kan cuma diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa Arab. Nah, langsung aja saya tentang argumennya mengenai Kores. Nah, Kores itu kalau dalam bahasa Ibrani kan cuma disebut Mesiho atau Masiah aja kalau dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau Hamasiah itu harus dibedakan antara Mesiho, Masiah dan Hamasiah. Karena Hamasiah itu tertuju kepada sesosok yang dinubuatkan, itu ada dispesifikan. Dia ini siapa, mana-mana saja ayat yang dia genapi begitu. Dan itu menurut rabi-rabi Yahudi dia disebut. Kalau diberikan nama itu beda dengan disebut. Tadi kan Bang Suma bilang ada beberapa nabi yang kemudian diberikan nama, misalkan Tuhan yang menyelamatkan, seperti Elisa misalkan, itu kan artinya Tuhan yang menyelamatkan. Terus ada lagi nama-nama nabi. Itu nama loh, tapi mereka tidak disebut. Kalau disebut contoh ya, saya bukan pencipta, tapi saya disebut sebagai pencipta itu nggak nyambung. Saya bukan Bapa yang kekal, tapi saya disebut sebagai Bapa yang kekal, itu nggak nyambung. Makanya Rasi kan bilang, sebutan ilahi itu diberikan kepadanya. Disebutkan kepadanya gitu loh, itu sebutan loh. Gitu. Artinya kan tidak bisa kita katakan bahwa dia bukan Tuhan. Nah, terus kemudian standar Yesus menurut orang Yahudi apakah dia Mesias atau enggak itu urusan mereka Bang Suma. Apakah tafsiran mereka tentang Mesias begini begitu, itu kan urusan mereka. Misalkan Yesaya 53 kan mereka tidak mengimaninya sebagai nubuatan Mesias, tapi separuh juga mengimani.
Jadi saling bertentangan tafsiran mereka. Nah, kalau dalam iman kami itu kan nubuatan karena tergenapi oleh Yesus Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau kemudian yang terakhir adalah poin Bang Suma mengenai Nabi Muhammad lah yang menggenapi itu, karena Nabi Muhammad yang menaklukkan bangsa-bangsa, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, itu sudah rontok sebenarnya dari penjelasan saya yang awal, yaitu Tuhan hanya menurunkan hukumnya kepada bangsa Yahudi, Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Kemudian Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Israel, Yohanes 4. Jadi kalau digenapi kepada Nabi Muhammad, Yesaya 40 tadi itu, 42, ini tidak sesuai karena sudah ditegaskan hukum dan juga keselamatan cuma datang dari bangsa Israel. Itu udah gugur. Artinya cuma Yesus yang menggenapi itu. Nah, dan kalau mau memahami tentang hukum-hukum apa saja yang Yesus nyatakan kepada bangsa Yahudi, yaitu penggenapan hukum Taurat adalah apa? Kasih karunia kan? Yohanes 1 ayat 18. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, bagaimana dia datang? Membuat keduanya itu menjadi satu supaya kita menjadi manusia yang baru. Hidup bukan dengan daging, tapi hidup dalam roh dan kebenaran. Bukan mengikuti keinginan-keinginan kita yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi bagaimana kita mengikuti kehendak Bapa, karena Bapa itu mengasihi kita. Kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita nggak mengasihi sesama kita, maka Bapa pun tidak mengasihi kita. Itu kan penyempurna. Dan juga banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang menyempurnakan itu. Dan tidak membatalkannya. Karena dua hukumnya, itu sudah melengkapi semuanya. Jadi hukum Yesus itu berlaku untuk semua bangsa. Beda sama hukum Islam yang kalau di negara Indonesia tidak berlaku. Gitu Bang Suma ya. Jadi biar kita nggak saling bantah-bantahan lagi. Cuman saya singkat-singkat aja kayak gitu. Oke, cukup. Masih ada disangka Bang Coba? Ya, Bang Handi. Masih Ya, ada, silakan. Oke, sedikit Bang Handi. Jadi gini, Saudara Demian ya. Coba kita lihat dulu, secara logika sehat aja dulu kita berbicara. Ketika Anda mengatakan bahwa keselamatan dari Yahudi, kenapa Yesus tidak berhasil menundukkan Yahudi? Sehingga Yahudi memproklamirkan secara besar-besaran gemuruh kekristenan ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Faktanya tidak kan? Yang memproklamirkan Kristen kemana-mana adalah negara-negara adik kuasa yang kemudian menginvasi negara-negara yang lain dengan cara penjajahan. Bukan orang Yahudi. Orang Yahudi mana yang datang ke sini secara berkelompok mengajarkan kekristenan? Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu ajaran Yesus, keselamatan dari Yahudi, apa buktinya? Yesus sampai di sana, dia tidak mampu menaklukkan kemudian orang-orang Yahudi. Lalu keselamatan apa yang Anda maksud? Karena Tuhan datang dilahirkan di sana, di kandang domba yang ada di tanah Yudea. Oh, itu tidak rasional dan itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian digambarkan oleh kitab yang Anda anggap sebagai kitab suci. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Yes, kalau yang berhak belum datang. Tapi kalau yang sudah berhak datang, ia beranjak tongkat itu. Beranjak tongkat itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 32 nomor 21, mereka orang Yahudi membangkitkan cemburuku dengan yang bukan ilah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan umat yang ummi. Siapa dia? Siapa bangsa bodoh itu? Siapa bangsa bebal? Siapa bangsa jahiliyah? Siapa bangsa yang kemudian dihilangkan hikmatnya? Di dalam Yesaya 45 nomor 14 yang tadi dibawa oleh The Way. Siapa dia? Dialah umat bebal, dialah umat jahiliyah, dialah umat ummi yang kemudian digunakan oleh Tuhan untuk membangkitkan amarah dan cemburu orang Yahudi sampai hari ini. Kerajaan akan diambil. Lihat Mekah, bandingkan dengan Yerusalem, menjadi tanah tandus yang hanya ada pembunuhan, pertumpahan darah di sana. Arab Saudi, Mekah, Madinah. Wow. Dan Tuhan mengatakan dalam kitabnya orang Yahudi, jika tempat yang kupilih untuk menggaungkan namaku di sana terlalu jauh, tempat itulah yang engkau harus cari. Dan jika engkau jauh dari tempat itu, maka silakan engkau menyembelih kurbanmu di tempatmu sendiri dan menikmati sesuka hatimu. Tempat mana itu?
Tempat yang menggaungkan nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu di mana? Di mana tempat ketika ditemukan dan menjadi sebuah momentum yang luar biasa di sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Lokasi itu nama Tuhan dikumandangkan siang dan malam 24 jam. Itu di mana? Dan di mana lokasi yang mana manusia pada saat-saat tertentu mereka berkurban dan mereka menikmati makanan kurbannya di tempat mereka masing-masing. Itu di mana terjadinya? Di mana kemudian tempat yang dinubuatkan oleh Tuhan, orang Nebayat, keturunan Ismail datang membawa domba, datang membawa lembu, datang membawa kambing untuk kemudian mereka selenggarakan sebagai peribadatan kepada pencipta langit dan bumi. Itu di mana? Di mana itu terjadi? Sederhana kemudian ketika ingin mencari siapa sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Kemudian satu data yang ingin saya katakan kepada saudara. Ketika di dalam kitabnya orang Israel Ulangan 33 nomor 2. Ini juga kepada The Way. Supaya Anda belajar. Di situ diterangkan. Wayomer, Yothefafe, Masinaiba, Wasarah, dan seterusnya. Apa yang dikatakan? Dan dia berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir kepada mereka. Ia bersinar dari gunung Paran, 1. Dan ia akan dengan 10.000 orang kudus, 2. Di sebelah kanannya nampak api yang menyala-nyala, 3. Ini siapa ini? Siapa oknum ini yang mengatasnamakan Tuhan? Ingat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Ingat itu. Itu poinnya. Tuhan akan datang dari Sinai, terbit dari Seir kepada mereka. Ia bersinar dari gunung Paran. Siapa yang tinggal di gunung Paran? Baca Galatia 4. Siapa yang dinubuatkan tinggal di gunung Paran? Baca Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 17, dan seterusnya. Baca siapa yang ada di gunung Paran. Dialah Ismail dan keturunannya secara turun-temurun. Siapa yang kemudian datang membawa pasukan 10.000 orang suci, orang bersunat, orang yang kemudian memenuhi dirinya dengan air wudhu. Siapa mereka orang-orang suci ini, orang-orang kudus ini? 10.000 loh. Apakah Yesus pernah membawa pasukan 10.000? Yesus hanya membawa murid-muridnya 11 orang. Sembunyi di dalam goa Getsemani agar tidak ditangkap oleh tentara Romawi. Yang datang membawa pasukan 10.000 orang suci itu sopo? Siapa? Musa, Daud, Kores, Harun, Salomo. Siapa di antara mereka yang membawa pasukan 10.000? Subhanallah. Kebenaran itu harus Anda pahami. Bahasa Ibrani 10.000 itu disebutkan ribot. Siapa dia? Adakah di antara teman-teman Kristen yang mampu menunjukkan sosok oknum yang datang atas nama Tuhan membawa hukum-hukum di tangan kanannya berapi-api, hukum itu ditegakkan pada bangsa-bangsa dengan 10.000 pasukan suci yang bersunat dan mereka yang berwudu, dikatakan orang-orang kudus? Adakah? Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Kalau Anda mampu menunjukkan ada orang yang mampu yang pernah membawa pasukan 10.000, kemudian itu bukan baginda Rasul Muhammad SAW, pada hari ini saya nyatakan diri saya tidak akan ikut berdebat lagi dan saya akan segera menikah. Camkan itu Bang Handi. Demikian untuk sementara. Silakan teman-teman yang lanjut. Oke, saya 3 menit aja ya. Oke, terima kasih. Cukup kira-kira Mas Demian ya. Jadi intinya di sini adalah topiknya. Bang, soalnya kan tadi juga saya cuman enter aja, cuman cepat kan tadi. Mau masih ada statement terakhir? Ya terakhir lah, gini. Oke, silakan. Semua yang cuma kutip ini nggak ada yang namanya nubuatan gitu loh. Makanya saya heran mana nubuatannya. Saya kasih contoh gini loh. Kayak tadi kan Yesaya yang tadi kutip tuh. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekaligus ada matanya. Ini nggak ada berbicara nubuatan ini. Nah, contohnya Israel sebagai saksi Tuhan ini. Ini berbicara tentang bangsa Israel ini perikopnya. Tapi tadi ditafsirkan kepada Islam. Nah, terus ada banyak ayat itu sebenarnya, tapi nggak ada hubungannya dengan nubuatan. Tidak ada hubungannya dengan kedatangan Muhammad. Heran saya loh. Jadi ayat yang dikutip itu maksudnya apa? Terus yang diklaim apa gitu loh? Bukan nubuatan dibilang nubuatan.
tadi tentang bangsa Israel dibilang kepada bangsa Arab karena Umi, kan nggak nyambung itu. Nah, terus kemudian argumen yang pertama, saya nggak usah panjang-panjang, saya jawab poin-poinnya aja. Tongkat kerajaan itu berbicara tentang kerajaan sorga, bukan kerajaan Arab Saudi, bukan kerajaan duniawi loh. Yang tadi di dalam kitab Torah itu kan, tongkat kerajaan tidak akan berani dari Yehuda sampai dia yang berhak gitu kan. Tongkat kerajaan itu emangnya kerajaan Arab Saudi, kerajaan dunia, kerajaan Israel. Bukan itu loh, tapi kerajaan sorga. Nah, yang melakukan itu adalah Yesus. Yesus mengatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah loh, sorga loh. Bukan kerajaan Arab Saudi. Jadi ini aja udah salah tafsir gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ditafsirkan seperti itu, ya tidak sesuai dengan ucapan Yesus atau konteks Alkitab. Bahwa kita sekarang, kalau ditafsirkan dengan baik dan benar tentang tongkat kerajaan itu diberikan, yang dilakukan oleh Yesus, sampai sekarang kan kita melihat zaman dulu itu hanya bangsa Yahudi saja ya, yang mengenal Tuhan, kerajaan Tuhan kepada mereka. Menjajah. Ya, tapi sekarang kan sudah diberikan kepada seluruh bangsa, bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kerajaan untuk Islam. Biarin dulu. Udah deh ya? Iya, jadi seperti itu. Jadi saya simpulkan begini ya Mas Bro. Tadi saya simpulkan ya. Ini Mas Andi. Poinnya adalah Bang Suma salah kutip ayat dan salah tafsirkan begitu. Ya menurut Anda nggak apa-apa. Ini kembali ya. Keselamatan datang dari Israel menurut Yesus. Kamu gitu ya? Benar nggak tuh? Iya. Ya. Jadi kalau Anda mau selamat teman Kristen, artinya harus ke Israel, betul? Datang dari bangsa Israel, bukan ke Israel. Keselamatan datang. Jadi Israel menyelamatkan Anda. Bukan. Tetapi keselamatan itu terjadi atau berasal dari bangsa itu. Contohnya Yesus datang menebus dosa. Nah, itu kan di Israel terjadinya dan kita percaya. Artinya kejadian ini hanya untuk di Israel, betul? Kejadiannya di Israel, tapi kepada seluruh bangsa. Dari mana itu sambungannya? Sambungannya kan perintah Yesus itu, pergilah seluruh dunia supaya orang percaya kepada Dia sebagai Mesias, maka memperoleh hidup yang kekal kan? Apakah orang Israel percaya Yesus? Enggak, poinnya adalah keselamatan itu dari mana? Ini bro, ini nggak nyambung ini. Keselamatan datang dari, Mas Daniel, keselamatan datang dari Israel. Ya kan itu ya, sedangkan Israel tidak percaya Yesus. Bagaimana Anda ikut terlibat di dalamnya? Murid-murid Yesus itu orang Israel atau orang Yunani, Pak? Ini bukan berbicara murid, berbicara Israel, bro. Loh kan mereka juga Israel, Bang. Oke, baik. Beralih ke... Ya, Bang Andi, lanjut aja sama Bang Wanwe ya. Suara saya udah sakit soalnya. Ya, enggak apa-apa. Satu lagi terakhir nih, sesuai dengan topik ya. Argumentasi Demian mengatakan bahwa Yesus itu tidak menikah karena Yesus itu memang berbeda dengan manusia biasa. Tidak dilahirkan dari hasil biologis. Artinya menurut Anda, Yesus tidak menikah karena Yesus tidak mempunyai nafsu laki-laki atau nafsu birahi, betul? Iya, Yesus tidak menikah karena Dia Tuhan, itu aja. Tadi Anda mengatakan tidak punya nafsu birahi. Itu penjabarannya aja, Bang. Iya, artinya Yesus memang tidak punya nafsu ya, nafsu birahi ya. Iya. Oke, artinya itu alasan utamanya. Alasan keduanya Yesus tidak menikah apa ya? Karena Dia adalah Sang Firman tadi itu. Oke, jadi Firman nggak boleh menikah. Ya, Firman itu kan Tuhan, jadi nggak mungkin Tuhan menikah. Oke. Artinya sisi kemanusiaannya juga nggak boleh menikah ya? Betul. Nah, itu alasannya. Tapi tanda-tanda menikah ada di Bible bagaimana itu ya? Tanda-tanda menikah, kalau perkawinan anak domba itu kan kata-kata metafor. Ya, waktu Yesus hidup itu loh. Waktu Yesus hidup di dunia itu loh, tanda-tanda ada sepertinya. Ada. Kalau menikah secara jasmani itu nggak ada. Bagaimana waktu Maria Magdalena menghampiri dia seperti dia suami istri begitu? Akrab banget. Menghampiri bukan sebagai suami istri, tetapi dia justru meminta pengampunan kepada Yesus bahwa dia sadar dia adalah wanita yang berdosa begitu.
bersentuhan begitu, bahkan ada yang menciuminya dia gitu, bagaimana tuh? Mencium kakinya Bang. Jadi di dalam tradisi kami pun di gereja pun gitu. Para pemuka harus melayani jemaat gitu, melakukan hal yang sama sebenarnya. Jadi Yesus tidak mengalami akil balik ya? Gimana? Yesus tidak mengalami mimpi basah seperti laki-laki normal. Mimpi basah itu dialami oleh orang berdosa. Yesus enggak? Iya dong. Oke. Jadi apa fungsi Yesus disunat? Untuk menggenapi hukum Taurat. Oh, cuman menggenapi hukum Karena Taurat saja. karena dia datang dari bangsa Yahudi. Jadi jelas sudah ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bukan kami yang berpendapat ya. Ini Demian yang berpendapat bahwa Yesus itu memang tidak punya nafsu birahi, jadi dia nggak menikah. Itu ya. Of course. Deal ya. Iya. Oke. Oke, cukup. Ada tambahan yang lain? Silakan sebelum ditutup. Baru Bang kita Suma, buka topik baru. Bang Suma lagi, Bang Andi sama yang lain ya. Soalnya suara saya udah sakit ini. Oke. Thank you ya, Bro Demian ya. Ya, sama-sama Bang Suma juga dan Bang Andi. Oke. Untuk sebelum ditutup saya beri Dokter Rusema, ada yang mau disampaikan, Dok? Ya, dari segi kemanusiaan sebagai manusia, kalau sudah orang punya nafsu makan, nafsu minum, lapar, nafsu untuk tidur, istirahat, nafsu untuk melakukan sesuatu, itu punya nafsu itu. Itu nafsu kan seperti itu kan ada terbukti. Setelah puasa 40 hari 40 malam maka laparlah dia, mencari pohon arak untuk ternyata tidak ada. Nafsunya sampai nafsunya naik meningkat ke ubung-ubung, pohon arak dikutuk. Nah, itu juga nafsu. Itu nafsu angkara murka, itu bukan nafsu. Itu nafsu ada kan nafsu birahi, nafsu angkara murka, nafsu lawama, nafsu mutmainnah, itu nafsu angkara murka itu. Pada saat mengutuk pohon arak. Jadi nafsu itu ada, semuanya ada. Begini Dok, izin Dok, biar nggak melebar, maaf ya Dok. Menurut mereka nafsu itu ada, nafsu makan ya ada, nafsu yang ngantuk ada, nafsu aktivitas ada. Tapi satu yang tidak dimiliki oleh Yesus, nafsu birahinya tidak ada. Tidak bisa dibuktikan. Kalau nafsu lain ada, tidak bisa kita buktikan bahwa nafsu yang lain itu tidak ada. Tidak bisa, dia manusia asli kok. Kenapa dia manusia asli? Punya daging. Itu alasannya daging. Dok, karena Yesus ini tidak terbuat daripada persetubuhan laki-laki dan perempuan. Itu alasannya. Saya sih setuju dengan pendapat Pak Dokter, Mas Andi dan Pak Dokter. Karena apa? Ya jelas itu Yesus 100% manusia. Di dalam ke-100%an manusia itu pastilah namanya manusia, tetap manusia. Tidak bisa dianalogikan dengan hal yang lain. Yang namanya manusia itu punya sifat pemarah, punya sifat kasih sayang, punya sifat kebaikan juga sifat keburukan, punya sifat hawa nafsu yang marah, benci, nangis dan sebagainya, itu sifat yang melekat pada diri manusia. Nah ini kalaulah ada seseorang, entah itu siapapun namanya, satu sifatnya itu hilang seperti sifat pemarah atau sifat apapun, itu bukan manusia yang sebenarnya, itu entah manusia-manusiaan atau robot. Ya, sedangkan kita yang tahu adalah Yesus memang betul-betul manusia. Bila juga punya sifat pemarah, yang seperti contohnya itu ya, mengobrak-abrik di bait suci, berdagang dan penjual apa ya di sana itu pohon ara. Ya, salah satu juga pohon ara juga itu sifatnya yang dia kena hal sesuatu sehingga sifat marahnya itu keluar. Berarti kalau ada sifat-sifat manusia yang hilang dari kemanusiaan ini bisa dikatakan ya maaf, sekali lagi maaf, itu enggak normal. Dan perlu dibawa ke katakanlah entah itu psikiater entah apa gitu. Bentar ya Mas Demian. Itu bagi saya ya terlepas dari kepada keimanan masing-masing. Kita kan membicarakan seseorang ya yang 100% manusia. Semuanya di sini mengatakan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri bahwa kita itu manusia 100%. Kita ini semua di sini manusia 100%. Manusia punya sifat nafsu kayak gitu, terus dia punya sifat birahi. Itu menurut Bang Sul itu apakah Tuhan ciptakan seperti itu atau karena dosa itu? Kita tidak membicarakan masalah penciptaan Tuhan atau dosa itu. Hubungannya Bang, karena jauh. Saya hanya begini loh Mas Demian. Kriteria manusia yang 100% manusia. Demian juga 100% manusia, saya juga 100% manusia. Yesus juga 100% manusia.
Iya. Kita dudukan, letak di sini dulu. Jangan dibilang itu suci atau Nggak, dari laut. ini- Nanti dulu. Itu Paham, nanti dulu paham, saya paham. kesampingkan. Saya paham. Saya mendudukan. Maksud saya, Sebentar. Saya Sebelum baru bicara manusia ini Mas jatuh ke Dimian. dalam dosa kan dia tidak mengalami itu. Ini Bang bukan Bob. masalah dosa atau Apakah dia bukan bukan berdosa, manusia? bukan masalah itu yang saya bicarakan. Loh, ini Saya ada hubungannya bicarakan karena Yesus adalah itu tidak berdosa, kedudukan Bang. Yesus. Waduh, kalau begini saya nggak bisa ngomong dong. Ya. Saya barusan ngomong. Biar ini. dulu, Biar Mas saya keluarkan Demian. dulu omongan saya, biar kamu nanti sanggah, nggak apa-apa Mas Demian. Oh Ya, iya, ya, iya. lanjut. Lanjut. Sanggah aja Sorry, nggak sorry, apa-apa. Omongan saya kamu sanggah apapun itu nggak apa-apa. Saya di sini tidak berbicara masalah keimanan. Tetapi saya hanya membicarakan kita yang 100% manusia. Ini loh. Saya manusia, Yesus manusia, Pak Dokter juga manusia, Mas Handi Demian juga manusia. Yang mana manusia-manusia itu sudah dibekali sifat-sifatnya itu udah ada dari lahir, dari procot itu sudah ada. Apa bedanya saya dengan Yesus? Kalau sifat manusianya loh ya, sama. Karena dengan sering kita mendengar dan mencatat lah ya bahwa Yesus 100% manusia, 100% manusia. Kita tinggalkan dulu yang 100% Tuhannya itu kita tinggalkan dulu. Kita konsentrasi kepada sifat kemanusiaannya atau 100% manusianya. Saya yakin dan percaya semua mengatakan bahwa antara Yesus dengan kita yang di sini manusia sama-sama manusianya. Karena itu 100% manusia. Beda kalau kita berbicara masalah 100% Tuhan itu beda lagi. Tapi kita fokus kepada 100% manusianya. Dan bila mana siapapun yang mengaku manusia tidak punya sifat birahi, tidak punya sifat pemarah, ini perlu dibawa ke psikiater. Ada juga manusia yang lebih dominan sifat pemarahnya, kita perlu bawa ke psikiater. Ada luka sifat manusia yang gampang tersinggung, kita perlu bawa ke psikiater. Artinya siapapun yang menganggap dirinya manusia, ada sifat-sifatnya itu yang tidak lumrah, seperti tidak punya hawa nafsu, nah ini perlu diobati. Ini menyangkut masalah kedokteran. Gitu Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Oke, Masalah sifat manusia nih.